Kalau indigo itu dia kelainan gak dok? Kok bisa lihat hal-hal Tadi supernatural? halusinasi. Soul itu bisa Soul. dijelasin nggak di sains? Untuk kita melihat struktur kepribadian itu kan sangat kompleks ya, dan sampai sekarang kita belum bisa mereplikasi itu. Dokter pernah nangani orang kerasukan nggak? Kalau orang kerasukan nggak perlu dokter ya. Tapi pernah menangani orang dengan tumor otak dengan gejala kerasukan. Memori itu sudah proven belum bahwa itu ada di otak. Ada dua teori kalau nggak salah. Teorinya pertama, memori itu ada di otak, dan yang kedua ada di DNA. Dok, kita bisa pindahin otak kita ke orang lain nggak? Kayak tuker otak. Pertanyaan bagus. Ini pernah dicoba pada tahun 2020 oleh seorang bedah saraf di Italia. Assalamualaikum Feren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asinya dingin. Saya dingin. Namanya AC dingin. Artinya ada yang sedang Dokter terjadi. kedinginan ya? Enggak sih, biasa aja. Aku doang berarti. Nyari teman. Baru mulai nyari teman. Oke. Karena ini spesial loh buat lo Feren. Iya, kita kedatangan orang pintar. Jadi Oh kita Jadi selama ini kita nggak pintar. bukan. Orang pintar tuh lu tau nggak konotasinya apa? Iya sih dukun ya. Iya. Ini Iya sih maksudku bukan itu. apa? Orang pintar. Orang pintar. Jadi gue nggak pintar. Nggak terlalu, nggak tahu. Ustadz nggak pintar. Kita Lumayan sekarang lah. justru mendatangkan ini khusus buat terapi lu. Iya buat lu. Yang ngundang dokter kan lu kan? Kenapa lu milih dokter Mungkin dari dokter neuroscience perkenalan untuk datang? dulu. Oke, ya. Nama saya Rian atau dipanggil Ryan bisa juga. Ryan Keswani, dokter bedah saraf. Saat ini bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta. Wow. Neurosurgeon turunan dari neuroscience. Jadi sebenarnya Bukan ya? basic neuroscience itu bidangnya lumayan baru. Jadi ada bidang neuroscience dulu kan, Oh, ada itu baru ya? neurologi. Program baru? Ya, kayak Neurologi. yang paling tua neurologi. Terus mungkin perkembangannya dari neurologi mereka berpikir gimana caranya kita ketemu masalah, gimana cara mengatasinya nih. Terciptalah neurosurgery. Oh oke. Gitu. Terus sekarang ternyata we only scratch the surface of what we know tentang otak. Iya. Gitu. Bahkan sampai sekarang gue merasa gue masih belajar, masih banyak yang masih bisa dipelajari. Sekarang neuroscience gaining popularity, bahkan sekarang ada jurusan neuroscience. Gitu. Berarti kalau neuro itu poinnya dua ya, otak sama central nervous system ya? Iya. Apa? Otak Oke berarti sama central nervous. Jadi umbrella termnya sebenarnya central nervous system. Central nervous system itu terdiri dari otak sama medulla spinalis, batang otak dan dalamnya. Oh oke. Hari ini Apa menarik. bedanya neurologi sama neuroscience? Kalau neurologi mereka akan membantu mendiagnosis dan mengobati pasien. Jadi ada intervensi ke pasien. Jadi fokusnya adalah mungkin ke patologi kita bilangnya atau penyakit. Kalau neuroscience mereka adalah orang-orang yang sangat passionate untuk tahu tentang otak dan mereka mencari tahu misalnya Kenapa orang ini pinter satunya enggak gitu? ya atau misalnya bagaimana sebenarnya si saraf itu bekerja, potensial aksi. Kan otak kita ini kan isinya adalah bunch of wires gitu. Mereka ternyata kelistrikan itu gimana sih? Apa yang terjadi dengan si otak ini sendiri secara fungsi gitu. Wah, Aku ada punya banyak pertanyaan sih. pamungkas. Aku ada pertanyaan utama dulu. Berarti kalau misalnya sebagai dokter, pegangan kan man of science. Berarti bisa apapun yang terjadi, fenomena orang manusia itu bisa dijelaskan secara otak dan saraf gitu loh. Iya, tapi ada juga yang nggak bisa kita jelaskan. Menurut gua itu mungkin karena ilmunya belum sampai aja. Aji. Ilmunya. Iya. Berarti seandainya nih ada yang nggak bisa dijelaskan, goib, supernatural dan lain-lain. Suka nih dia. Kalau man of science, sama senyum lu. Dari tadi gini, goib maksudnya. Iya. Mulai. Kalau dari kacamata science, berarti oke, ini ilmunya belum bisa dijelaskan aja gitu ya. Oke, ini menarik nih. Dokter pernah nangani orang kerasukan nggak? Kalau orang kerasukan nggak perlu dokter ya. Tapi pernah menangani orang dengan tumor otak dengan gejala kerasukan. Mungkin Ternyata kalau dia tumor otak dok. Iya. Bagian mana yang kena dok? Ada beberapa. Jadi pernah dapat pasien yang sudah dirawat bertahun-tahun. Jadi dia tidak sekolah akhirnya karena selalu merasa punya aura melihat ada halusinasi. Kadang-kadang halusinasinya visual, kadang-kadang halusinasinya berupa suara. Auditory. Akhirnya sama orang tuanya ya udah nggak usah sekolah deh gitu. Iya, Tapi membantu di rumah dan orangnya aktif dan tiap sebentar kejang.
Akhirnya setelah dia umur 18 tahun kalau nggak salah, akhirnya kita dilakukan datang kontrol, terus kita MRI. Dari hasil MRI kita dapatkan ternyata dia ada kelainan pembuluh darah di otaknya yang menyebabkan dan si kelainan pembuluh darah ini mengganggu fungsi otaknya dan gejala halusinasi dan gejala pendengaran yang dia rasakan itu akibat dari bangkitan listrik yang disebabkan oleh si kelainan ini. Jadi dia karena dia mau kejang akhirnya ada halusinasi. Setelah si pembuluh darah ini kelainan ini kita angkat, gejalanya membaik, bahkan sudah tidak pernah kejang, akhirnya mulai sekolah lagi gitu. Oke. Nah, ini menarik. dari mau nanya, dokter nonton Matrix kan? Ya. Itu kan sebenarnya kan adalah kalau teorinya Matrix kan adalah itu kan dikasih sinyal-sinyal listrik yang memang diprogram tuh. Ya. Itu kan berarti kan halusinasi kan buatan atau artifisial kan. Kita sudah sampai di titik itu belum sih dok? Maksudnya kita udah bisa belum untuk create kayak gitu? Bisa. Sekarang bisa nih, Tapi tidak sedetail itu. Jadi kita ada namanya teknologi yang sering dilakukan oleh teman-teman neurologi namanya TMS. Jadi transcranial magnetic stimulation. Jadi dia menstimulasi area otak tertentu dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi gelombangnya lumayan tinggi. Dengan stimulasi itu kita bisa bikin orang tiba-tiba nggak bisa bicara. Gitu. Matrix itu apa ya? Lah, lu belum pernah nonton film The Matrix? Keanu Reeves. Nggak tahu. Oke, nanti kita tahu. nonton bareng-bareng ya. Oke, berarti itu sudah bisa, tapi untuk bisa nggak ngomong. Ya. Terus ada lagi yang lebih canggih daripada nggak bisa nggak ngomong. Serem banget. Tiba-tiba dia jadi jahat gitu dok, bisa nggak? Kalau untuk itu belum. Belum ya? Belum. Kalau misalnya contoh gini, aku puterin satu video nih misalnya ya, terus itu diubah jadi sinyal-sinyal listrik dan itu ditransfer ke otak misalnya, itu bisa nggak? Dia pas lagi tidur terus dia punya mimpi yang demikian? Kita belum bisa. Salah satunya bagian dari neuroscience yang masih jadi misteri buat kita adalah mimpi. Jadi mimpi itu sesuatu yang kita belum bisa sentuh dan kita belum benar-benar paham apa artinya, kenapa kita bermimpi, apa gunanya mimpi itu. Gitu. Oke, itu berarti masih belum ya? Iya. Tapi secara teori berarti kan sudah Harusnya ada bisa. intervensi dari luar dari bentuk gelombang elektromagnetik itu bisa langsung mempengaruhi otak. Iya. Misalnya contoh kayak bagian yang bisa bicara, lupa berarti bisa dok? Bisa. Dibikin lupa. Ustadz Felix tuh suka lupaan. Contohnya kayak kena Pikun. Buat orang pikun ya. Enggak, kalau kayak gini ya. Kalau itu nanti teknologi udah jadi nyata ya, gue mau kasih itu kepada para perempuan. Ustadz Felix katanya pikunan sekarang. Bukan supaya pikunan, lupa. Ustadz Felix cuma suka lupa jadwal. Gitu Iya. aja. Lebih ke karena Terus dihubungin sama tanda-tanda kiamat. Dia ingetin nih, pokoknya tanda kiamat kalau hari berlalu begitu cepat. Oh iya, Gitu. itu ada Padahal- enggak maksud gua untuk cewek supaya cewek tuh nggak ngungkit-ngungkit kesalahan. Oh bisa dok. Bisa. Tapi bisa dikontrol. enggak, maksudnya gini. Jadi kan teknologinya sebenarnya kan kita banyak tuh terapi yang contohnya untuk OCD. Iya. OCD itu kita lakukan namanya tindakannya kapsulotomi. Itu bisa dilakukan, kita bikin lubang di kepalanya, terus Merinding kita aku. masukin jarum, terus kita bakar area itu, atau gue punya subspesialisasi satu lagi namanya menggunakan SRS atau radiasi. Jadi kita tembak dengan radiasi dosis tinggi ke area yang ditarget, nanti OCD-nya akan berkurang gitu. Itu juga bisa. Memori bisa, Dok. Memori kalau mau dirusak bisa, tapi di enhance saat ini kita belum ketemu caranya. Oh, berarti untuk dirusak bisa kan? Memori short term atau yang memori yang mana nih? Memori tergantung area yang kita rusak. Kalau kita mau rusak short term ada areanya, kalau kita mau rusak yang long term ada areanya. Kenapa Ustadz tertarik sama pertanyaan Ustadz ini? di Karena ini kayak memori. akal pikiran yang di-influence sama eksternal gitu. Betul, karena contoh ya misalnya kita nonton kayak Men in Black kan, yang dia pakai alat itu, terus orang lupa, misalnya kayak kita bisa kontrol, itu aku jadi ngeri karena itu kan bisa jadi alat kontrol kan, karena aku pernah baca entah benar atau enggak, jadi di dunia ini sekarang lagi dikembangkan sebuah lab besar untuk ngontrol manusia, gimana cara agar kontrol ini bisa terjadi. Aku kan contoh misalnya kayak kita baca 1984 misalnya segala macam itu kan kontrol manusia lewat teknologi kan sebenarnya. Nah ujung daripada kontrol itu bro adalah kontrol bersifat total. Jadi bersifat elektromagnetik sebenarnya. tapi kan emang di MK Ultra dulu kan tujuannya itu buat kontrol manusia semua kan. Iya. Nah itu mau aku tanya, kita udah sampai di titik itu belum sih? Karena kalau sudah sampai di titik itu, kalau Dajjal pakai itu gimana coba? Iya serem. Berarti Ustadz bisa dibuat lupa kalau lu Ustadz Islam. Bisa, makanya kan Bisa aku aja. bilang tuh, kalau dirusak. Tapi kan sebenarnya Untuk kalau ekstrim yang paling canggih mass market setahu gue yang projectnya Elon Musk itu nggak sih? Yang Neuralink, yang dia ngerit
Dia bisa membaca, iya. terus dia kontrol. Lu nggak tahu? Yang Baca di pikiran. Iya benar. Sebenarnya baca pikiran, tapi responsnya untuk misalnya kontrol mouse, bisa ngetik komputer. Jadi buat orang-orang yang emang disabilitas, dia bisa itu dari otak. udah ada dok. Jadi kalau kita ngomongin yang legal ya itu belum ada, tapi kan kita nggak tahu kalau yang illegal. Semuanya kan kalau semua penelitian yang berhubungan sama medis yang akan kita publish, kita akan bicarakan di science pasti sudah melewati udah uji etik, udah uji yang lain dan itu pasti tidak diperbolehkan. Tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa di luar sana orang juga bisa melakukan penelitian di luar etik. Contohnya kayak waktu Nazi Jerman melakukan penelitian terhadap otak dan pengetahuan kita sangat maju tentang otak sekarang adalah mereka mengujinya di manusia sehat dan mereka rusak areanya. Jadi otaknya dihancurin bagian tertentu. Dihancurin di area ini. Ternyata hasilnya jadi kayak gini gitu. Lobotomi ya bukan ya? Bisa lobotomi ya. Salah satunya kan konsepnya kayak kapsulotomi yang dikerjakan itu kan seperti itu gitu. Serem ya. Serem sih. Tapi kayak di film-film. Iya memang. Dari tadi emang kita bahas film-film. Iya, Men in Black nonton Dokter. nggak? Tapi kalau Indigo enggak. Tapi tahuin. Ya udah oke. Tahu Indigo. Kalau Indigo itu dia kelainan ke dok. Bukan kelainan, maksudnya kok bisa dia ngelihat hal-hal itu supernatural. Ya kalau Indigo saat ini kalau secara diagnosis kita belum memasukkan itu ke diagnosis kelainan mental ya. Tapi ya bisa saja halusinasi muncul karena misalnya orangnya sebenarnya ada skizofrenia. Atau misalnya dia ternyata ada epilepsi. Kalau ada orang dengan epilepsi di area tertentu dan ada area yang memang rusak, area yang jadi fokus kejangnya dan di dekat dengan misalnya dekat dengan pusat pendengaran atau dengan pusat penglihatan, dia akan melihat sesuatu sebelum dia kejang, namanya aura kejang. Oke. Gitu. Kejiwaan itu beda nggak sama kalau kejiwaan sama neurologi gitu? Dulu kita selalu melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda, tapi semakin kesini kedua ilmu ini akan semakin berasa semakin banyak irisannya. Iya, ternyata contoh ya seperti yang saya bilang tadi kan ada pasien-pasien yang ternyata sudah didiagnosis dengan kelainan kejiwaan, ternyata ada masalah organik, jadi masalah di organnya ternyata bukan karena misalnya imbalance dari neurotransmitternya enggak, tapi ternyata ada sesuatu yang menekan gitu. Tapi aku pengen update dulu tentang yang mitos atau apapun yang kita coba untuk banyak sekarang ya. Contoh kayak gini, ini benar atau salah sih dok? Atau benar atau kurang tepat atau seperti apa tentang otak kiri dan otak kanan misalnya? Itu gimana dok cara ngeliatnya? Iya, memang dari dulu kan kita melihat otak kiri itu lebih analitikal, otak kanan lebih abstrak, pemikiran abstrak. Memang secara umum otak yang aktif itu otak kiri. Otak kiri. Ya. Kalau untuk logik. Ya untuk logik, jadi kayak pusat bahasa kita ada di otak kiri, pusat analisa matematika kita ada di otak kiri, membaca juga di otak kiri. Dan kalau untuk mengenali gambar akan dilempar ke otak sebelah kanan biasanya gitu. Makanya saat ini kita contohnya nih misalnya ada pasien dengan tumor otak di otak kiri dekat dengan pusat bahasa, kita cenderung operasi dalam keadaan bangun misalnya supaya kita bisa evaluasi. Iya, operasi otak tuh selalu paling sering kalau dalam kondisi bangun kan? Lebih sering dalam kondisi tidur. Oh, lebih sering. Tapi pada kasus-kasus tertentu yang kita butuh evaluasi real time, jadi fungsinya supaya kualitas hidupnya nggak turun, ya kita akan operasi secara bangun. Oh, berarti otak kiri dan otak kanan itu real berarti ada ya. Tapi mitos-mitos yang katanya tentang otak kiri dan otak kanan misalnya nggak real apa misalnya dok? Yang saya diyakini populer tapi ternyata nggak. Apa ya? Saya perempuan tuh lebih banyak otak kiri otak kanannya misalnya emosionalnya misalnya. Itu enggak ternyata. Enggak ya. Itu tetap otak kiri sebenarnya. Iya, tetap otak kiri. Contohnya kemampuan matematika semua rata-rata sebagian besar populasi itu ada di otak kiri. Oke, tapi kalau tentang yang ini tentang multitasking misalnya ada hubungan antara otak kiri dan otak kanan? Ya, kalau menurut saya pribadi multitasking is a myth. It's a myth. Ya. Karena otak itu nggak didesain untuk bisa handle 2 task sekaligus ya. Oh gitu. Tapi kalau kenyataannya perempuan multitasking gimana dok? Iya, tapi ternyata kalau nggak salah tuh sempat ada risetnya yang bilang bahwa ternyata kualitas kerjanya nggak sama pada saat single tasking dibanding multitasking. I see. Sebenarnya multitasking tuh cuma nggak fokus aja. Iya. Karena cognitive load-nya kan jadinya terlalu banyak kan, dan kita cuma punya energi mental yang terbatas. Oke. Gitu. Bisa dilatih nggak dok? Bisa dilatih, tapi kalau kita tetap
mesti bisa dilatih, tapi tetap saja nanti dibanding orang yang fokus mengerjakan satu task itu dia akan tetap kalah. Oh, berarti secara neuroscience not recommended ya untuk multitasking ya? Karena kayaknya emang otak tuh seandainya kita kerjain 3 hal sekaligus, dia tuh kayak ganti-gantian gitu. Iya. Satu hal, 2 hal, satu hal, 2 hal gitu. Nggak bener-bener 2 hal jalan barengan gitu. Dok, kita bisa pindahin otak kita ke orang lain nggak? Kayak tuker otak. Pertanyaan bagus. Bagus loh. Ini pernah dicoba pada tahun 2020 oleh seorang bedah saraf di Italia. Jadi dia punya pasiennya dengan muscular dystrophy. Jadi itu adalah penyakit di mana badannya ototnya mengecil sendiri. Jadi dia cuma dari leher ke bawah yang fungsional. Akhirnya mereka mau mencoba memindahkan si otak dan medula spinalisnya, sumsum tulangnya semuanya ke orang lain yang sehat. Luar biasa. Tapi akhirnya nggak disetujui. Luar biasa. Tapi secara teori yang dia publikasi bisa katanya menurut dia, tapi dia akhirnya tidak pernah bisa melakukan karena tidak disetujui. Ya, yang disetujui yang tidak etis itu Tapi Frankenstein itu. ada faktanya yang pernah berhasil nggak? Belum. Belum. Kan dia mau mencoba nggak jadi. Kan secara Nggak ada etis. yang iseng mau nyoba. Secara etis nggak? Nah itu. Jadi ada ethical. Iya. Namanya ethical itu lebih banyak yang mempengaruhi orang-orang tuh maju di dunia kedokteran sebenarnya. Kalau ada yang iseng mau nyoba, itu kan pasti ilegal. Ilegal, pertama. benar. Iya. Iya. Jadi nggak mungkin dipublish. nggak mungkin Dokter tahu dipublish. yang ilegal nggak? Yang pernah terjadi? Ya, kalau dia tahu juga nggak boleh diomongin di sini. Iya. Masuk polisi Ya, aku nanti lu. penasaran soalnya aku merasa kan kita hidup personality kita dan lain-lain kan dari otak semua kan bener. Oh ini yang mau aku tanya. Nah, kalau misalnya ditukar otak, misalnya Ustaz Felix pakai otakku. Ustaz Felix nggak mau. Itu gak etis. Tapi secara teoritis anggap kalau Bisa otaknya diubah. nggak? Jadi Berarti beda. bukan Ustaz Orangnya Felix pindah. jadi Vera Ornella, tapi Ustaz Felix ada di tubuh lu gitu kan. Iya, bisa kayak gitu nggak? Iya kan tujuannya kayak gitu. Itu Jadi si tadi. orang ini Keren banget. yang mengalami kecacatan, otaknya dipindahkan Ke yang sehat. Orang yang badannya sehat tapi otaknya udah mati. Jadi jadi si penerimanya adalah orang yang mengalami kecelakaan terus otaknya udah rusak. Iya. Tapi pertanyaan Jadi dia paling biar dapat badan baru gitu. pertanyaan paling gedenya sih tentang ini sih, yang nggak bisa dijelasin Jiwa sains. kan. Soul. Iya, apakah nanti Soul itu bisa Soul. dijelasin nggak di sains? Apa sentiennya ya udah di otak aja gitu? Sampai saat ini kita belum bisa menjelaskan karena untuk kita melihat struktur kepribadian itu kan sangat kompleks ya. Dan sampai sekarang kita belum bisa mereplikasi itu gitu. Itu dia tuh soul itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dok. Ini aku banyak banget pertanyaan soalnya. baru kali ini Ustaz Memory. Felix nanya terus. Ya. Itu sudah proven belum bahwa itu ada di otak? Jadi ada 2 teori kalau nggak salah. Teorinya pertama memori itu ada di otak dan yang kedua ada di DNA. Ini gue baru dengar Ya. yang dari DNA. Makanya ada fear yang diturunkan. Fear diturunkan apa Orang maksudnya? takut ke ular. Iya, misalnya kayak fobia-fobia gitu kan. Fobia itu Iya. bisa diturunkan. Bapaknya takut Survival. ular, anaknya takut ular Survival. juga karena itu diwariskan dari DNA. Trauma bisa turun nggak? Iya, bisa. Kalau ini dok, misalnya ada yang kemarin aku baca ada yang transplantasi jantung. Kalau otak kan belum etik ya. Kalau transplantasi jantung kan sudah etik ya. Iya. Terus dia dapat memori dari Iya, orang ada. sebelumnya. Itu proven juga. Proven. Berarti memang benar ada teori bahwa itu di DNA. Iya. Karena dari Jadi sebenarnya ide itu datang memang dari orang yang pada saat publikasi pada saat dia mendapatkan bahwa ternyata yang punya jantung yang menerima itu merasa mendapatkan memori, akhirnya risetnya jadi dicari lebih banyak. Serem Tapi ya. pinternya Bahkan juga. kelaparan aja tuh bisa merubah DNA kita. Kelaparan? Iya. Pernah Maksudnya? dengar Bengali famine? ya pernah. Jadi orang India kan? Iya. India kan zaman dulu sering kelaparan Iya. kan, sering kelaparan. Jadi mereka dipotong, Iya. bukan, jadi mereka diblokade sama British, Oke. sama Inggris. Jadi mereka nggak dapat suplai makanan sama sekali karena penjajahan. Akhirnya secara gen mereka berubah. Makanya kalau orang South Asian, mereka bisa survive dengan jumlah kalori yang sedikit saja. Itu kenapa orang India gampang kena diabetes, Iya. gampang kena kolesterol. Iya. Oh, Karena gennya berubah. nurun terus. Jadi hitungannya tuh kalau nggak salah tiap satu generasi tuh kebutuhan kalorinya kayak berkurang setengah atau berapa gitu. Makin kesini kan mereka jadi cuma butuh Iya. sedikit kalori untuk bisa beraktivitas kan. itu mikroevolusi berarti maksudnya. Iya. Iya. Berarti itu sudah on DNA. Iya. Bukan karena habits. Bukan. Gila, kok bisa gitu ya? Berarti kalau pintar itu bisa diturunkan nggak? Pinter diturunkan karena itu mungkin. IQ? Ya, IQ diturunkan lebih dominan diturunkan oleh ibu. Oh, itu dari DNA berarti? Ya.
Oh pintar tuh DNA, emang nggak bisa dilatih? Bisa dilatih, bisa dimaksimalkan dalam proses tumbuh kembangnya. Tapi potensi itu kan ada cap atasnya gitu. Nah, itu biasanya dari. Gila. Berarti kalau orang pintar tuh takdir ya? Bukan gitu kan Lah, Bang dia ini ngomongin dokter tadi. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Jadi Kan ada dari capnya. DNA. Jadi jenius itu punya limit. Goblok yang nggak punya. Otak itu bisa kita operasi jadi pinter nggak dok? Saat ini belum bisa. Mungkin ke depannya nanti dokter bisa. bilang dokter bilang gini. Gini. Dia tuh Indonesia tuh ya mau menyelesaikan secara instan. Itu kayaknya gara-gara DNA juga ya dok ya. Kebanyakan apa gitu bisa. Kebanyakan Sebelum lo mikir operasi otak, Bisa hipnotis nggak? game-game. Ya kalau dokter bisa hipnotis ya? Nggak bisa. Hipnotis itu real atau fake? kalau Saat ini sih masuk di science. Oh masuk. ya Hipnotis hipnoterapi. yang kayak yang di TV-TV yang Gini, tidur gitu. Bukan gitu. Bukan yang bakar tisu terus putus gitu ya. Terus langsung bongkar aib, nggak gitu. Nggak gitu. Jadi itu palsu ya, Dok? contoh ketika lu misalnya lagi ada olahraga, nah itu hipnoterapi dipakai. Lu nonton film tuh lu hipnoterapi sebenarnya. Oh enggak, maksudnya kayak pengen diubah personality-nya, pengen diubah manusianya dengan cara Oh yang paling dihipnotis. common inilah, misalnya kayak ngerokok atau ilangin fobia gitu. Iya. Oh, itu cara kerja Bisa. di otaknya gimana ya kalau bener-bener Jujur gue nggak mendalami masalah itu, jadi nggak tahu gimana. Nanti kita akan panggil Deddy Corbuzier nanti ya. Lu bisa, yang mungkin yang harus dipanggil psikiater yang mendalami, psikiater ya? atau psikolog yang mendalami soal hipnoterapi ya. Oke. Tapi benernya otak tuh bisa di brainwash nggak sih dok? Kayak misalnya dihipnotis supaya ngilangin memori dan lain-lain Tadi gitu. dirusak Sebenarnya bisa. yang salah satu bisa mengalter memori itu trauma. Trauma itu sangat bisa. Makanya contohnya nih yang paling gampang kita lihat kalau orang habis kecelakaan motor atau kecelakaan, biasanya nggak ingat kan kejadiannya. Iya. Iya. Nah itu namanya amnesia retrograd. Jadi dia nggak bisa ingat Sesuatu karena yang bikin dia stres. Ya sesuatu yang begitu besar, traumanya si otaknya hapus. Oke. Jadi kayak ini nggak nyaman nih, kayaknya ini nggak aman buat kita. Oke Iya. kita hapus. Aku habis kecelakaan malah ingat terus keringetan terus. Tanganku. Pokoknya memang nyetir dari- udah di atas 70 km per jam keringetan basah. Oh Itu gara-gara kayak trauma kecelakaan. ya. Trauma. Tapi 3 bulan doang sih. Oke. PTSD ya. Oh, iya, PTSD. ya. Oh. Gila dokter keren banget. Ada dua topik yang jadi permintaan mass market nih. Oke. Pilih yang mana dulu? Yang Oke. pertama what's happening di otak seputar fenomena supernatural. Yang kedua tentang depresi. Depresi lah gua pilih. Karena Indonesia perlu ini. Iya. Overthinking, Walaupun lebih suka yang supernatural ya. Iya. Tapi Indonesia juga banyak kasus supernatural nggak sih? Cara mereka menjelaskan fenomena otak itu dengan kerasukan lah. Menurutku atau itu kayak gara-gara apa gitu lah. menutupi mereka tidak bisa mikir yang lain. Dok, kita kan tiap setan di segala negara tuh kan beda-beda kan dok. Iya. Itu kan yang lihat kan berarti dari otak ya. Apakah otak mempengaruhi penglihatan Iya, kita? jadi konsensi cultural juga mempengaruhi halusinasi kan. Ya. Oh, itu Contoh misalnya kalau orang Indonesia kerasukannya bahasa Indonesia. Orang Sunda bahasa Sunda aing maung gitu misalnya. Tapi kalau nggak mungkin dia terus kerasukan bahasa Korea gitu. Kerasukan di Taiwan terus ngomong bahasa Sunda nggak mungkin. Iya, nggak takut Kecuali orang. kalau pekerja dari Indonesia. Heeh. Lo yang pilih deh mau supernatural atau depresi dulu? Dia pasti supernatural lah. Iya. Tapi dokter pernah ngalamin. Enggak. Tapi kalau misalnya orang udah logik, kayaknya orang kayak udah logik banget nggak mungkin bisa ngalamin gitu ya dok ya. Kebanyakan orang. Kenapa udah ada? bertahun-tahun kerja di rumah sakit mungkin udah 20 tahun ya. Iya. Tapi maksudnya udah pernah otopsi juga. Maksudnya sebagai mahasiswa kedokteran juga pernah ke kamar mayat. Nggak pernah mengalami yang kayak gitu sih. Kalau ini dok, kalau aku tanya yang paling breaking through ketika penelitian di neuroscience selama 10 tahun terakhir ini apa dok? Tahun lalu 2 tahun yang lalu kita merubah kita punya protokol untuk satu tumor yang paling ganas di kepala namanya glioblastoma. Sampai saat ini survivalnya cuma sekitar 11 bulan dari terdiagnosis, paling panjang rata-rata sekitar 6 bulan. Kita belum berhasil merubah protokol ini selama 40 tahun. Per 2024 atau 2025 ada seorang peneliti namanya Haiyan di Duke University, tapi dia nationality China. Oke. Berhasil menemukan obat namanya IDH inhibitor. Jadi ada salah satu mutasi gen yang terjadi di tumor ini dan akhirnya kita bisa Balikin. setidaknya merubah protokol sekarang. Jadi protokolnya bisa ditambahkan si IDH inhibitor ini untuk bikin survivalnya jadi lebih panjang. Jadi dari 11 bulan kita bisa nambah survival jadi 27 bulan. Cuma 2 kali lipat doang ya? Iya.
Geoplasma. Glioblastoma. Tapi itu Glioblastoma. one of the biggest breakthrough selama Iya. beberapa Iya. tahun terakhir itu. Ya kalau buat saya itu worth a Nobel Prize sih, tapi nggak tahu ke depannya. Padahal dari 11 ke 27 ya. Cuman mungkin karena kita nggak paham ya. Iya, Tapi kan iya. ya, Kalinya lebih loh itu loh. ya waktu dan kualitas hidup itu kan berharga. Kita baru tahu maknanya waktu dan kualitas hidup itu kan pada Biar saat itu bisa terbatas. tobat. Orang-orang kalau mau mati nambah 1 hari lagi yang di Iya. dalam Al-Quran. Iya. Iya. Minta 1 hari lagi cuma untuk sedekah. Tapi kalau gitu enak ya, kita bisa ngatur tobat kita mau kapan. Ih, bukan gitu ceritanya. Nggak gitu ya. gitu. Saya tobat Bisa di aja nih. bulan ke-26. Gini ya. Kalau di bulan ke-15 lu ketabrak truk gimana? Semuanya pun tuh estimasi. Nah kalau ini ada yang salah apa di syaratnya nih, Dok? Kalau orang ini kenapa dok ya? Dia tuh bisa begini dok. Dia bisa siang nih ketawa-tawa sama kita nih sampai malam syuting. Tahu-tahu nanti tengah malam ngechat. Aku OVT. mau keluar, aku kepikiran, aku mau keluar dari escape gitu. Iya. Nanti dikasih tahu ketemu kita, senang lagi. Tadi Besoknya inhibisinya masalah. Iya, besoknya gitu lagi. Aku pengen keluar. Itu kira-kira apakah ada Labil. jaringan listrik yang terputus apa gimana? Ini kalau dokter bisa menjawab ini dok, seluruh orang Indonesia selesai masalah dok. Menurut saya itu worth a Nobel Prize juga dok. Tapi sebelum dokter menjawab pertanyaan dari Koi, kejadian apa yang bikin dokter sadar bahwa otak tuh super kompleks? Ketika belajar kayaknya. Iya. Iya, waktu belajarnya Yes. ternyata apa ya? Kalau setelah belajar tuh grand design-nya tuh indah banget. Gila. Iya, grand design. Grand design-nya tuh indah banget yang sampai kompleksnya yang karena otak itu kan 60 sampai 70% lemak ya. Iya. Nah, dan sengaja diatur pembuluh darahnya semuanya masuknya dari dalam, pembuluh darah baliknya dari luar. Terus ternyata dia mengambang di dalam cairan dia sendiri, cairan otak. Jadi di dalam tengkorak kita, otak kita itu ngambang. Amigdala itu. Bukan. Jadi otak kita Semuanya. memproduksi cairan namanya cairan cerebrospinal Oke. yang gunanya adalah karena kan otak itu lunak ya, kayak tahu belum dimasak. Supaya nggak bentur. Iya. Tapi si cairan ini juga punya manfaat lainnya, dia memberikan nutrisi, menarik sisa metabolisme. Jadi begitu kompleks sistemnya yang kalau dibahas harian nggak selesai-selesai gitu. Jadi menurut saya tuh grand design-nya luar biasa. Kalau Mantap. orang luar misalnya ketika dia belajar otak, dia jadi nggak percaya agama atau soul tadi. Kayaknya ini berlaku untuk hampir semua lini sains deh. Kalau orang dalam banget dan mempercayai Iya, sains, otomatis dia akan sedikit menjauh dari agama nggak kira-kira? Kalau di Dunning-Kruger effect-nya mungkin awal-awalnya agak menjauh sama agama, tapi at the end pasti akan berpikir bahwa nggak mungkin ini diciptakan secara Begitu random. aja. Iya. Lu tau Kruger effect? Tahu, pernah dijelasin. Ada satu video gue sama dia ngejelasin kan. Oh, udah itu tahu. videonya viral Dok, banget. otak tuh dari lemak. Berarti kalau kita gendut kita pintar. Jadi gini ya, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan lu aja. Pertanyaannya bagus. Gimana cara Pertanyaannya kita bagus menurut gendutin? Tapi bagus sampai Bagus tuh. Episode ini Gendutin Farhan otak dapat banyak validasi. Sebelum dokter menjawab ya dok Iya, ya. iya. Izinkan aku dok. Kalau orang gendut itu lemaknya di sini. Iya kan nggak yang Bukan di gendut sini otaknya. lemaknya. Ya, ada pertanyaan gimana gendutin otak kita pakai Oke, lemak. Oke. Jadi otak kita itu pada saat kita lahir sampai dengan umur 3 tahun dia bertumbuh. Berkembang. Makanya Setelah pada itu- anak-anak tuh disuruh kasih DHA, PHA. So, semua yang berhubungan dengan lemak sehat. Dan lemak itu juga nggak semuanya bagus. Ada lemak yang punya manfaat ke kita. Ada yang kalau kebanyakan bikin masalah. Setelah 3 tahun otak kita nggak akan tumbuh kembang Iya. lagi. Jadi apa yang kita punya sampai kita tua nanti dia itu aja. Iya. Oh iya? Ya, Makanya kalau dia lu tidak ada Perihal neuroplasticity, cara kita Neuroplastis itu kan kemampuan si otak untuk mengambil belajar. Untuk Iya. belajar. bukan volumenya. Iya, volumenya tidak akan. Oh. Justru volumenya akan semakin menurun kita menua. Nah itu dok, saya pernah baca katanya salah satu yang ngukur kecerdasan manusia adalah lipatan otaknya. Ya, Itu bener ya? ya. Karena otak kita pada saat di embrio, otak kita tuh kayak lembaran aja sebenarnya. Jadi belum ada lipatannya. Iya, jadi ada kertas nggak biar dicontohin kira-kira. Kertas. Kertas putih aja. Kertas. Kalau nggak laptop aja yang bisa di. Dilipat. Dok, tapi kita bisa hidup, misalnya otak kanan kita diambil, sisa otak kiri kita masih bisa hidup nggak? Bisa. Oh bisa? Bisa weh. Bisa. Tapi kalau dilakukan di usia dini. Oh. Ada yang ini kan yang dipotong Ya. otak kita itu buat apa ya? Penyakit apa ya? Misalnya ada beberapa anak yang misalnya dia dengan bangkitan kejangnya luas banget di satu sisi, Oh jadi iya. bisa dibuang satu. Buat itu. Jadi otak kiri otak kanannya bisa dipotong. Iya. Jadi
kan misalnya otak kita tuh bentuknya kayak gini nih di awal waktu kita kecil. Misalnya ada celah gini, dia lembaran kanan dan kiri. Jadi intinya tuh dia kayak gini nih. Oke. Otak kita tuh dia karena rongganya kecil dia melipat. Jadilah dia lipatan-lipatan inilah jadinya otak kita kanan dan kiri. Jadi dia satu lembaran tadinya. Oke. Berarti kalau otak tidak ada lipatannya, nggak pernah dipakai berarti. Iya, kayak otak koala. Bener kan? Otak koala tipis. Smooth. Kok tipis? Oh kayak chip gitu ya sih. Iya kayak ini. Coba kalau seandainya ada yang bisa googling, coba lihat otak koala coba. Gue penasaran Menarik. otak koala. Gue juga Oke. penasaran. Berarti dok, berarti Dasar otak koala. Tuh, tadi ukuran otak manusia, maksudnya gedenya otak manusia, smooth no itu wrinkles nggak tuh. akan bisa mempengaruhi pinter enggaknya ya? Oh iya. Iya. Lebih kayak potongan dada ayam. bener kayak dada ayam. Asli. Bener-bener kayak potongan dada ayam yang lu masak terus itu, Fer. Iya. Kan dia kerjanya nge-fly terus tiap hari kan. Iya benar. Oh, makanya koala tidur mulu. Iya. Ya sama dia diem aja gitu kayak Oh jadi bener. semakin otak kita dipakai, semakin lipatannya makin banyak. Iya. Pas kecil. Waktu kecil. Oh. Waktu kecil. Iya volume Waktu tadi. gede. Makanya Makanya kan anak-anak itu kayak sponge banget tuh. Dengar kata apa terus ya udah diomongin, dengar apa makanya kan belajar bahasa paling cepat. Berarti krusial banget ya. Usia 3 tahun. muda. Makanya kalau kita mau mengajarkan anak-anak misalnya pengennya anaknya trilingual, bapaknya misalnya bahasa Inggris, ibunya bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti atau misalnya diajarin lagi bahasa Rahasia ketiga pengen gitu. punya anak lagi nih dok. Dokter bisa bedain nggak dari otaknya doang, otak orang pintar sama otak orang nggak pintar? Oh. Oh nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa. Nggak Kalau bisa. dibuka bentuknya hampir sama. Sama. Hampir sama. Karena struktur belum tentu menceritakan fungsi sebenarnya. Nggak Oke. selalu pada manusia terutama ya. Oke. Oke, saya mau Ukuran izin balik otak- topik. Saya mau izin balik topik. Boleh nggak? Boleh. Satu pertanyaan terakhir. Ya udah. Ukuran otak manusia tuh beda-beda ya dok? Rata-rata sih beratnya sekitar 1,5 kilo. Ada yang Hampir gede banget nggak? Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kadang-kadang ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Tapi in general kan kita ambilnya rata-rata ya 1,5 kiloan. Apakah lebih gede lebih pintar? Nggak Nggak selalu. Ada juga yang kepalanya besar dan lebih besar otaknya tapi nggak. Kan tergantung lipatannya tadi. Aku kira. Dan tergantung stimulasi yang diberikan. Mungkin aja otaknya lebih besar tapi dia nggak diberikan stimulasi yang cukup. Aku kira kapasitas otak semakin gede semakin bisa diisi banyak. Nggak ya? Iya, tapi Oh. memori itu kan ada dua, ada short term, long term. Untuk dia bisa pindah ke long term kan harus dengar repetisi. Jadi kalau cuma dengar sekali belum tentu disimpan. Nah, Pinter banget dok. Yang ngomong kalau Einstein itu cuma menggunakan 5% otaknya, itu benar nggak dok? Nggak benar ya? Nggak. Berarti itu nggak ada penelitiannya ya? Nggak ada penelitiannya. Oh, berarti sebenarnya kalau aku misalnya diteliti nih, aku menggunakan berapa persen? 100% berarti? Hampir 100%. Hampir semua kita menggunakan 100%. Iya, dulu Mitos kan itu dari emang- mana ya? Nggak tahu tuh. Asal-usul Mitos itu kayaknya dari populer pop culture, jadi film gitu-gitu. Jadi Dulu kan dibilangnya manusia cuma pakai 5 sampai berapa persen Iya. otaknya. Iya, Kalau iya, bisa iya. 100% jadi telekinesis. Lucy kan, gitu. film Lucy. Iya. Iya, padahal udah hampir 100% dipakai kan dok ya? ya. Nah, Iya, aku gua pernah dapat gini. Misalnya contoh ya, kayak aku pernah baca buku neuroscience, dia bilang kalau otak itu harus ditrain Ya. sampai dia benar-benar kayak exhaust Ya. supaya dia bisa melar lah gampangnya Ya. gitu. Berarti kalau itu benar dok? Ya. Berarti kita harus perlu stres dong sebenarnya. Ya, stres itu penting, tapi yang bagus itu adalah stres akut. Yang Apa? Stres akut. Yang bagus. Iya, jadi harus Stres akut. Iya. Aku tuh baru kan. Iya. Hmm. Jadi dia kalau stres itu harus ada rilisnya. Ya nggak bisa stres terus-terusan. Iya. Dan proses belajar itu pada saat proses kita hit a wall, terus kita mulai frustasi nih, aduh susah banget, istirahat dulu deh. Terus nanti belajar lagi, kok jadi lebih gampang. Itu proses si Oh, otak makanya belajar. orang suruh tidur kalau Iya. sudah capek. Dan tidur adalah salah satu proses di mana Rilis. otak menyusun, jadi dia kayak menyusun memori supaya bisa dibaca lebih efektif. Karena otak nggak pernah berhenti kan sebenarnya Iya. kan. Jadi kita pas tidur, pas lagi akut tadi, sebenarnya kita lagi nyuruh otak kita untuk nyari Iya. solusi. Iya. Gitu. Tuh, Oke. makanya kalau lo lagi stres, gue sama Raymond nyuruhnya apa? Kan tapi kalau stres nggak bisa tidur dok. Lah, Iya itu kan? nggak ada Kan rilisnya. kepikiran. Bro. Iya, iya Iya, juga sih, iya. iya juga sih. Gimana tuh, Dok? Kepikiran. Kan sebenarnya tidur itu tergantung sama ritualnya juga, sama jamnya juga oke. gitu. Dan tiap orang kan cara tidurnya macam-macam gitu. Memang disarankan nggak selalu tidur, tapi setidaknya pergi dari tas itu dulu, Istirahat dulu. istirahat dulu, kasih ruang buat otaknya relax dulu, terus nanti baru balik lagi.
Oke, gue mau back to topic dong. Oke. Gue mau back to topic. Bagus ini. Soal depresi. Keren banget Ya, dokter. Ini kan ada 2 angle sebenarnya. Dan gue sendiri pernah depresi. Dan waktu itu dokternya bilang kayak gini. Depresi itu bukan pikiran kita doang, bukan kayak mindset doang, tapi ada imbalance of hormone gitu loh. Dan Imbalance of katanya neurotransmitter, ada titik tertentu di mana depresi itu ya nggak bisa dikalahin dengan mindset gitu loh. Ya, ada yang bilang gitu. Posisi sains berkata kayak gimana kalau secara otak, posisi agama bilang seperti apa? Ya. Oke. Ini pertanyaan fair di awal nih, kayak Nabi pernah depresi atau enggak? Oke. Ya, di sains itu ya kayak agama juga ada mazhab-mazhabnya juga. Jadi kalau di psikiatri ada psikiater yang percaya bahwa ternyata kalau orang depresi itu mereka sudah punya gangguan di neurotransmitternya yang imbalance, terus bikin mereka cenderung depresi. Tapi ada juga yang enggak, itu sesuatu yang bisa diubah atau diganti, misalnya kita dengan cognitive behavior therapy yang lain-lain. Tuh, jadi ada 2 lain juga gitu. Walaupun semakin kesini ternyata banyak intervensi yang bisa dikerjakan. Contohnya kalau di bedah saraf, kadang-kadang sekarang kita menggunakan namanya vagal nerve stimulation untuk orang-orang depresi. Jadi kita pasang implan di saraf vagalnya namanya, saraf vagus nomor 10. Kita bilangnya, kita ada 12 saraf kranial, dia saraf nomor 10. Itu jadi pada saat dia mulai mengalami gejala depresi, dia bisa kayak pencet tombol gitu untuk mengurangi gejala depresinya. Tapi ini operasi? Kayak operasi. Tombolnya di mana? Ditanemin. Tombolnya bisa ditanam di dada. Ditanam. Anjir. Tombol fisik beneran? Enggak kan? Di bawah kulit ditanam. Iya. Di bawah, Iya. jadi benar-benar ada di Gue lagi stres nih. Iya. Oke. Iya, Gimana? jadi tinggal kayak gini. Iya, Depresinya Iya. membaik. Ya, di saraf kranial nomor 10. Dok, bisa nggak kalau buat orang marah-marah terus kita pencet supaya nggak Dia marah? tambah marah. Lu sangka Toto Kungfu Yoko. Langsung diem orang. Kagak. Tapi Enggak, secara bisa teori, nggak sih? soalnya kan depresi main di 3 hormon gede ya. 3 atau berapa ya? Dopamin, serotonin, neuronephrin, sama apa gitu. Iya. Berarti kalau Oksitosin dipencet juga kortisol. pengaruh juga, ya. Main Kortisol di juga pengaruh. Sana. Keren Main di banget. regulasi hormon. Nggak, berarti. jadi dia mengoverride semua reaksi itu dengan menstimulasi saraf vagusnya. Oh. Jadi kayak di reset gitu. Kayak nih mulai ya di override. Jadi kayak di reset dulu. Itu tombol factory resetnya mungkin. Gila, gue baru tahu loh ada kayak literally tombol di dalam ini loh. Berapaan dok? Dia minat. Penasaran? Udah bisa di Indo? Atau itu Udah. harus di luar? Oh. Udah. Kalau Serius? seorang Namanya marah-marah apa dok dok? tadi? Vagal Namanya? nerve stimulation. Lu katanya mau tahu berapaan tadi? Lu jawab lu berapaan? Iya, range Di harganya. situ ada harganya. Anjir gila loh, beneran ada loh. Kalau misal orang marah-marah dok, jadi kalau marah-marah aku tinggal pencet gitu. Ya Bisa bukan nggak? lu yang pencet, dia yang pencet lah. Maaf nih, di antara kita yang paling sering marah-marah lu tuh. Iya makanya aku pengen pencet diri, bisa nggak dok? Untuk saat ini belum, tapi ya ilmunya belum nyampe. Mungkin akan. Keren banget. Soalnya OCD kita operasi, bisa diatasi. ADHD. ADHD belum. Essential tremor, jadi orang yang tremor, Parkinson kita bisa lakukan treatment gitu. Oh, Parkinson sudah bisa. Bisa. Lah, berarti Muhammad Ali bisa selamat dong harusnya. Tergantung Parkinsonnya. Jadi kita harus diagnosis dulu. Tidak semua spektrum Parkinson bisa di-treat gitu. Jadi terutama biasanya yang responnya baik adalah Parkinson yang lumayan respon dengan obat. Jadi kalau diberi obat gejalanya berkurang. Gitu. Di sini 150 juta plus katanya operasinya. Tapi seumur hidup kan dok? Iya. Atau Tapi kan ini bendanya buatan manusia ya. Jadi kalau dia ada malfungsi ya harus diganti gitu. Tapi dia maintenance-nya, Fer. Kriteria diagnosisnya ini akan kerjasama antara psikiater, neurologi sama bedah saraf. Jadi memang kita meeting dulu gitu. Kita Ya harus nggak ngobrol. semua orang bisa dikasih. Kalau kayak lu kayaknya ditolak udah pasti. Iya. Dok ada yang kayak buat happy nggak? Lu lama-lama kayak nanyain fungsi narkoba tau. Gila. Gini bener. Jadi Nggak maksudnya tujuannya kayak dipencet terus langsung ngeluarin hormon tujuannya apa gitu. ada ilmu itu adalah untuk mempelajari, bukan untuk nyari sesuatu yang instan. Iya. Kalau instan tuh sama kayak tadi orang narkobaan tuh instan. Ini kan legal yang ini. Iya legal. Kalau Tapi tetap- sakit. tetap nggak cuma ke orang yang bisa bayar doang. Tetap ada Kan diagnosa-diagnosanya. bisa nabung, bisa nabung. Oke, bentar. Bukan biasa, Berarti ya walaupun lu nabung lu bisa bayar belum tentu lu diperbolehkan pakai itu. Kalau ternyata lu sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Kalau ternyata lu cuma butuh pengendalian diri, bukan pengobatan. oke, sebelum berpindah ke penjelasan agama, Ya. berarti penjelasan singkatnya secara neurologi, depresi itu kejadian apa?
Keren banget. Mungkin gue menjelasinnya very surface banget karena gue bukan psikiater. Jadi kan proses yang terjadi di otak ya kayak penurunan mood. Jadi moodnya sangat turun, yang bahkan sampai yang paling buruknya bisa sampai abulia gitu. Jadi orangnya tidak punya keinginan untuk melakukan apapun. Jadi nggak punya semangat hidup. Bahkan untuk bergerak aja nggak ada. Makanya dia dihubungkan dengan dopamin. Salah satunya. Kenapa sekarang makin banyak? Salah satu teorinya dopamin kita tuh banyak habis karena otak kita itu cuma produksi dopamin terbatas. Jadi sepertinya memang kita diciptakan untuk senang-senang tuh nggak boleh banyak-banyak. Aji. Itu make sense banget sih. Berarti Ayat Quran hormon sedihnya lebih banyak. Bukan. Ini. Eh. Jadi anggap nih dalam setahun lu punya 100 kuota dopamin. Iya. Kalau dulu kan dapat dopamin nggak sesering sekarang kan. Sekarang tinggal buka HP dopamin gitu loh. Jadi cepat habis kuotanya. Lu Jadi, tuh. Iya. Bukan berarti main lawan kata nih. Iya. Nggak boleh banyak seneng, berarti banyakan sedihnya. Nggak sesederhana itu. Oke. Tapi dopamin itu kayak sel atau kayak apa? Hormon. hormon. Bisa minum obat nggak? Ningkatin dopamin. Ada memang obat-obat yang ada bisa obat-obat. mempengaruhi rilis dari dopamin, tapi dopamin yang ada di dalam sistem kita, kalaupun kita minum itu obat yang kita minum tidak bisa mempengaruhi jumlah yang beredar di otak karena otak kita punya barrier di mana dia nggak terpengaruhi sama zat-zat dari luarnya. Bisa disuntik Kak? Udah Disuntik. dibilang nggak bisa ya. Nggak Kalau disuntik langsung di otaknya. Ada risetnya juga tapi nggak bisa dilakukan di manusia. Kita pernah coba di Tikus. karena akhirnya akan menyebabkan adiksi jadinya. Iya tadi. Iya lu sih. nyebabin Iya, apa kayak ini? narkoba Itu gitu. narkoba Kesanduan, jadinya. Oh jadinya narkoba. Narkoba tuh sama. Ngerilis Kok narkoba juga. kok bisa sampai di otak ya tapi? Emang jadi gini, narkoba tuh kan ngerilis supaya neurotransmitternya yang nggak Lepas nyambung. ya. Oh. Jadi contohnya tuh ada misalnya kita ngomongin nggak apa-apa ya ngomongin Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Salah satunya meth. Meth, iya. Meth itu merilis hampir semua stok dopamin kita. Makanya kalau orang yang pakai meth berasanya Ketawa very mulu ya. confident, very happy, rasanya kayak masuk surga katanya. Banyak yang bilang Gue kayak kayaknya gitu kalau punya ditanya. med alami gue. Jadi tapi sesudah itu kan kita kehabisan dopamin. Iya. Makanya kalau kita makanya pemakaian yang berulang lama-lama dopaminnya jadi nggak ada sampai akhirnya berusaha menaikkan dosis kan. Dosisnya naik terus. Tapi tetap Sampai nggak ngaruh. Dosis letal kan. Oh, iya. Naikin dosis Sampai letal. padahal di badan bahaya, akhirnya Iya. OD. Ya. Kalau yang dikatakan banjir dopamin itu dok berarti apa memang dia dopaminnya keluar serentak atau dia punya sesuatu yang lain? Banjir dopamin tergantung dari apa yang menyebabkannya kan bisa aja. Kalau yang scrolling. kalau karena obat-obat itu banjir dopamin. Makanya kalau scrolling itu juga bisa. Dan pada saat pernah nggak kita mau nonton terus kalau dopamin itu habis tuh ada rasa pain yang muncul. Pain. Iya, Jadi kayak stres. tapi reaksi pain kita di gini nih. Pain yang muncul pada saat itu misalnya satu lagi deh. Suara di kepala kita yang bilang satu lagi deh itu adalah Adiksi. the absence of dopamine yang menimbulkan pain. Buset. Jadi badan kita minta lagi tapi kok sama aja. Buset, sering lagi. Gila berarti serem banget ya. Generasi ini tuh serem banget ya. Jadi hamster wheel aja kita. Ada nggak dopamin kayak kita dikontrol aja gitu? Jalan instan nih. Cari jalan udah pasti nih. Berarti fungsi Enggak, maksudnya disuntikin dopamin tapi nggak usah langsung semuanya, dikit-dikit biar dopamin kuotanya nggak habis. Iya, tapi kalau hidup kita bergantung sama substance, what is freedom? Ya, habis. Nggak apa-apa sih. Kita tuh mengetahui biar kita bisa ngontrol. Nggak apa-apa sih. Makanya orang zaman dulu misalnya contoh ya, dia mau dapat dopamin itu susah. Iya. Dia harus belajar, berdiapresiasi. keluar. Dia harus bantu sekarang orang, gampang berdiapresiasi. Sekarang tuh scrolling udah dapat dopamin. Tapi kadang scrolling udah bikin stres sih, nggak bikin dopamin. Nah, itu yang dijelasin. Itu yang dijelasin. Iya, dopamin of absence itu ya. Iya. Iya. Jadi ada Absence. pain dia sesudah itu muncul. Gila berarti generasi Dopamin ini tuh of bahaya absence. banget ya. Bahaya. Apa dampaknya selain dari depresi ya? Kalau misalnya dopamin kita udah aus. Feeling of emptiness kan. Terus kan dunia kita tuh sangat mengglorify happiness. Oh. Padahal Ini kalau kunci nggak banget sih. merasakan happy sebenarnya nggak apa-apa kan. Bagus banget. Terus. Keren. Iya, jadi akhirnya karena dunia kita sangat mengglorify happiness, kita merasa bahwa kalau kita tidak merasa happy ada yang salah. Iya.
Ini keren banget sih. Ini keren Nggak, banget. Dia harus yang sebel dia tepuk tangan. Iya. Kan padahal orang kalau nggak happy kan Iya. nggak apa-apa kan dia tepuk tangan. Padahal dari tadi yang paling nyari happy instan dia. Iya, bagus banget. Itu tau nggak, di agama memang dunia bukan tempat happy. Sudah diomongin. Lama Ustaz. Gak harus happy di dunia. Ternyata justru orang gak happy lebih banyak berkembang kan? Karena otak perlu stres. Iya, otak perlu stres. Stres itu maksudnya bener-bener stres yang kayak Iya. sampai nangis sampai Iya. gitu. Iya. It's a sign of growth kan. Tapi untuk kita akut- bisa tumbuh, itu kita perlu stres. Stres Dengerin lu akut bukan pada- stres kronis. Akut tuh sama kronis ya namanya. Iya, kronis tuh kalau lama, Kalau berkelamaan. berkelanjutan. Iya. Yang penting ada rilis, Iya, makanya yang penting nikah. rilisnya gimana. Kan kita udah tahu berarti kan bahwasanya stres itu sebenarnya berguna bagi otak. Oh iya. Ingat gak? Ya aku barusan baru doang. tahu sih ternyata stres itu Apa? Karena ada dua jenis stres nih. Stres yang bagus apa? ya stres akut sama stres kronis kan. Akut yang Akut. bagus. Jadi Aku artinya yang bagus. stres itu diperlukan kan untuk tadi biar otak kita tuh bisa melar, biar kita tuh siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat. Tapi stres Cuman- yang berlebihan terus nggak itu nggak dirilis, sehat. nanti malah jadi mah. Iya. Dan sebenarnya gini, sebenarnya nggak kronis juga sih kalau stresnya. Aku juga kupikir kan tadi kan ya, kita udah bahas kemarin-kemarin bahwa stres itu bisa berpengaruh untuk asam lambung kan. Nah ketika asam lambungnya naik, ketika lu stres, minimal lu tahu pertama stresnya itu perlu. Yang kedua kalaupun asam lambung lu naik, setidaknya lu sudah sedia ini. Ada. Polisilen. Polisilen. Oh, Berarti kalau polisilen. misalnya puasa tuh cenderung lebih stres ya pasti ya, soalnya nggak makan kan. Enggak juga sih. juga. Kalau aku nggak makan nggak stres. Iya. Gue Gue ketemu biasa lu aja. sih stres agak. Heeh. Tapi mungkin kalau puasa kan lebih gampang asam lambung juga ya. Iya, karena Sama sebenarnya Iya. karena bukan stres sih, tapi pola makan yang berubah. Pola makan yang Lalu terus berubah ya. kemudian kayak apa namanya, dia misalnya kayak makanannya kayak pedas ketika di sahur dan segala macam. Tapi stres itu menurutku ya, kalau aku secara pribadi, aku lebih banyak sakit itu gara-gara stres. daripada kurang makan. Daripada kurang makan. Nah, artinya kalau lu pakai polisilen, ini kan formulanya jempol nih. Lu bisa terus kemudian ketika lu makan 10 menit lu langsung reaksi nih. Artinya Iya, ketika rasanya min. asam lambung lu naik bisa dinetralkan dengan formula jempol biar bisa tetap gaspol. Nah, Ada yang kemasan substansi. Suspensi. Suspensi. Cairan. Terus yang satu lagi Ada yang tablet bisa dikunyah, nggak ada rasa kapurnya dan adanya rasa min-min Min aja. ya, jadi seger. Jadi enak. Iya, jadi dan karena- kerjanya cepat yang aku suka. udah tadi Iya udah sih. dibahas. Jadi 10 stres menit. dikit, asam lambung naik atau mah langsung minum polisilen. Dan kalau misalnya dia jalan-jalan kan bisa pakai ini kan lebih Iya, ringkas iya. ketika jalan-jalan kan. pokoknya efeknya nampol. Karena cepat dan gaspol. Iya, Gaspol ke biar pas stres nggak minimarket. ambrol. Iya. Apa? Jadi kalau lu misalnya mau sedia di rumah bagus menurutku, karena salah satu obat yang harus disediain di rumah adalah obat-obat kayak gini nih yang bisa langsung dikonsumsi kalau memang lagi perlu. Tapi kalau misalnya belum, lu bisa cari di minimarket, Di bisa cari warung. di apotek Toko terdekat kalian. atau warung-warung terdekat yang memang jualan. Oke. Rasanya min seger, efektif dan gak berasa kapur sama sekali. Iya, udah Intinya 2 kali. formulanya lu jempol ngomong. berarti. Jempol. Jempol, nampol, ambrol. Angkat jempolnya sekarang. Pentol. Apalagi ya? Oke. Kita udah mulai gak kreatif sih sama olnya sih. Yaudah nanti buat kedepannya kita. Enggak sih, lebih karena kreatif. udah dihabisin sama kita, dia doang nih yang nggak pernah. Iya, lu yang gak pernah pakai ol itu. Nampol. Udah. Oke. Lu harus kata baru. Udah aku stres ntar. Semprol. Ya udah, kita balik lagi ke Iya. Kita balik Oke. lagi ke pembahasan kita ya. itu menarik banget yang tadi sih kayak kita tinggal di society yang Bagus berekspektasi untuk selalu happy. Iya. Udah jadi ekspektasi publik. Misalkan kayak kalau misalnya kita nggak happy 1 bulan aja, Iya. itu udah something wrong. Gitu. Karena anakku kadang-kadang ngomong gini, nggak apa-apa Bi, yang penting happy. Itu paling aku nggak suka tuh kata-kata itu. Yang penting happy tuh, aku nggak suka banget tuh serius. Karena aku bilang emang kamu harus happy. Contoh misalnya kayak anakku bosen, aku biarin. Kenapa? Aku bilang bosen bagus kok kalian. bagus. Karena kalau nggak bosen kalian nggak akan pernah untuk kreatif kan. Iya. Iya, benar itu. Ya. Mungkin akan lebih baik kalau narasinya diganti dengan damai kali ya. Oke, damai. Karena sebagai manusia kita nggak mungkin tidak merasakan semua spektrum emosi. Iya. Tapi akan lebih baik sebagai manusia kita bisa merasakan semua spektrum emosi, bisa marah, bisa sedih, bisa kesel, tapi dalam state yang damai. Sekarang kita lagi bosan damai, Dok. Sakinah. Iya, benar. Sekarang kita lagi bosan damai, Dok. Oh, gitu. Karena bored of peace kita. Oke. Tapi Bosan cara dengan kedamaian. nanggulangin stres akut ya? Akut. Itu gimana cara tidur kan? The best way. Ya bisa tidur atau
kayak jalan kaki. Menikah. Aktivitas jalan fisik ya? kaki. Jalan fisik. kaki, nggak usah bawa HP, nggak usah Menikah. dengar musik. Menikah Oh, iya. bisa. Saya pernah baca juga dok, katanya kalau kita lagi stres, kita capek, kita ada masalah, emang salah satu cara paling cepatnya jogging. Katanya. Olahraga nggak sih? Ya, itu pokoknya aktivitas yang penting fisik fisik apapun, kan? yang penting badan kita jadi capek, katanya itu akan terasa lebih. Ya bisa, lebih tapi tenang sih setelah itu. kurang setuju sama itu ya. Oh, oke, Karena olahraga yang lumayan, misalnya kardio yang lumayan tinggi juga menciptakan Stres, endorfin kan. kortisol. Nah, endorfin jadinya malah jadi kayak, makanya kan ada orang-orang yang mengatasi rasa sakitnya dengan berolahraga yang sangat keras gitu. Nah, Endorfin tuh bukannya hormon seneng? yang hormon happy juga Hormon salah happy ya? satunya, iya. Dia Oke. bisa bersinergi dengan dopamin juga. Oke. Dengan serotonin. Mungkin jalan-jalan di Jepang gitu ya dok. Jalan- Gini ya, Lu itu yang konteksnya senang, jalan orang tuh lain yang aktivitas susah. fisik. Jalan-jalan di Gunung Fuji. Apa? Iya, orang lain yang susah, Ya. lu yang seneng. Jadi kan kalau dopamin tuh eksternal. Jadi sesuatu yang eksternal tuh dopamin, happiness yang berhubungan dengan eksternal. Kita punya barang baru tuh. Tapi kita juga punya sesuatu yang bisa kayak Inner sesuatu value. yang inner value itu serotonin. Gitu, makanya banyak perlu banget keseimbangan antara dopamin dan Cara Oh, makanya kalau mengartikan depresi itu sesuatu. urusnya serotonin dulu ya, SSRI itu ya? iya. Oh, itu saya dari dalam diri. Iya, makanya lu benerin Kayak cara berpikir merasa lu. cukup. Heeh. Karena kan kalau dopamin kita nggak merasa cukup. Konaah. Jadi orang-orang yang overthinking itu karena serotoninnya rendah. Dia simpul aja selalu gitu ya. Bukannya serotonin overthinking jadi serotoninnya tinggi ya. Jadi looking innernya lebih banyak. Oh. Which is a good thing or bad thing kalau Iya. serotonin Good terlalu thing tinggi? in a way. Ya. Sesuatu Tadi yang kalau dosisnya berlebihan cukup. juga nggak bagus kan. Kita perlu itu gitu. Iya. Artinya menurutku sesederhana itu sih sebenarnya. Itu udah apa ya? Menurutku ya. Tadi kata-kata dokter tadi bagus banget. Di dunia yang dimana mengglorify happiness, sebenarnya lu udah salah paham. Iya. Sebenarnya salah paham manusia adalah lu nggak perlu happy sebenarnya untuk bisa happy. Yang perlu tuh damai. Damai itu sakinah. Itulah makanya nikah. Emang bener dok nikah bisa. Tadi belum dijelasin bikin secara Coba. Kenapa menurut lu kenapa Ustadz Felix bilang nikah bisa salah Sakinah. satu kunci damai, sakinah? Soalnya kalau menurutku nikah bisa jadi bikin stres kalau pasangannya nggak tepat. Itu benar sih. Iya benar. Setuju. Itu ya. Tanya dokter dong gimana cara mencari pasangan yang tepat. Beda dong. secara neurologi. Dan Apalagi kita perlu tes DNA dulu dok. Maksudnya tes orangnya. Kita bisa ngukur nggak ya orang ini pasangan kita atau enggak dari Kalau dari Actually DNA ada nggak loh. ada, tapi Actually kan ada. memang ada beberapa ada beberapa couple yang saya tahu mereka memang tes DNA sebelum nikah untuk tahu kecacatan genetik. gitu. Bisa Tapi saja misalnya iya. punya anak cacat gitu. Kalau itu Ya, ya. contohnya penyakit gini yang Fer, diturunkan gitu. Kalau misalnya lu lihat calon lu jalannya sudah zigzag nih, jangan. Atau leaning forward jangan. Itu Kalau cacat. buka pintu gini. Iya, nggak kena. awal. Iya. Itu tanda-tanda stroke gak sih? Iya. Ya bisa aja tadi. stroke, bisa bisa, aja bisa. demensia, Impulsif atau ada misalnya. tumor di otaknya bisa juga. Sembarangan ngomong gitu. Kalau gitu pertanyaan lu diganti. Emang kalau kita menemukan pasangan yang tepat, kenapa itu bisa jadi stress release yang paling Iya. yang paling menolong sih, salah satu yang paling menolong. Emang dokter setuju kalau stres solusinya nikah? Bukan Nggak solusinya nikah, salah satunya. Dia kayak Salah satunya. solusi loh. Gini deh, gue tanya ya, dokter menikah nggak? Saya belum menikah. Belum menikah. Berarti masih belajar. Tadi Ustadz belum ngejawab. Ya masalah depresi pernah nggak dibahas di zaman-zaman Al-Quran, hadis dan lain-lain. Iya. Iya. Apakah Masih Nabi Muhammad penasaran. pernah depresi? Nabi Muhammad selalu depresi. Iya serius. Hah, serius? Ngadepin umatnya mungkin. Yang ngadepin umatnya. Depresi beneran depresi. Jadi setiap nabi itu pasti mikirin umatnya. Dan di dalam Al-Quran nyata-nyata kan dikatakan bahwa kalian tuh punya nabi yang sangat mikirin kalian sampai dia itu dalam tanda kutip ya, dia tuh kayak nggak merhatiin dirinya sendiri karena mikirin Oke. kalian. Jadi ya kalau itu mau diartikan dengan depresi bisa in a way tadi kan. Karena kan stres kan nggak selalu buruk kan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi juga pernah men-treat orang yang depresi. Yang ceritanya dok pernah ada tahun 1000 terus dibuat satu buku oleh Al-Balkhi tentang pedoman pedoman penanganan mental illness. Oh ya? Tahun 1000? Tahun 1000 itu ada. Dia nulis tentang buku tentang ini. Salah satunya adalah ketika Nabi ketemu dengan Abu Umair, nama seorang anak yang Abu Umair ini baru kehilangan burungnya mati dan dia stres banget.
dan benar-benar berubah perilakunya. Dari awal suka ngomong jadi pendiam. Terus kemudian dari awalnya matanya cerah jadi terus kemudian sangat sorrow dan segala macam. Dan Nabi ngelihat ini, ternyata Nabi yang pertama kali lakukan bukan mengengage orangnya, tapi tanya bapak ibunya dulu. Ini anak kenapa? Kok nggak kayak biasanya dikasih tahu, oh ini anak burungnya mati. Nah ternyata dari Al-Balhi melihat Rasulullah disimpulkan pertama Rasulullah nggak langsung engage ke orangnya. Maka dari Al-Balhi bilang kalau ada penyakit fisik langsung di engage, langsung dikasih treatment. Kalau penyakit non fisik jangan dikasih treatment sampai waktunya tepat. Nah maka ketika Rasul ketemu cuma duduk di sampingnya terus bilang begini, ya Aba Umair ma'fa'lan nugoyir, wahai Abu Umair burungmu ngapain, cuma gitu aja. Jadi cuma present aja dan nggak langsung gini, burungmu mati aja kayak gitu. Sahabat gua nih 70-an sekian mati, gua nggak apa-apa, biasa aja kayak gitu. Jadi depresi pernah coba penanganannya begitu. Oh berarti dulu tuh memang belum ada definisi karena sains pun belum ngejar. Betul. Jadi mental health itu sekedar misalnya perilaku berubah setelah ada kejadian trauma gitu. Dan yang aku bingung nih sekaligus pertanyaan buat dokter ya. Sebenarnya gini dok, dokter lebih percaya mana nih? Kan ada mazhab-mazhabnya ya di dalam ilmu neurologi atau neuroscience. Lebih tepat yang mana? Kita stres maka muncul hormon, atau kita seneng maka muncul hormon, atau kita intervensi hormon untuk terus kemudian jadi ini, atau ini jungkat-jungkit. Ini bener, gimana itu sih? itu bagus banget sih. Jadi badan kita tuh ada mekanisme top down, bottom up sama top down gitu. Jadi bagaimana nafas kita bisa mempengaruhi mental state kita dan bagaimana mental state kita juga bisa mempengaruhi nafas kita. Ya. Oke. Jadi hal sederhana seperti bagaimana kita cara mengatur nafas, bagaimana kita berpikir itu bisa mempengaruhi kondisi di otak kita gitu. Jadi bukan berarti kita nggak punya kontrol, kita punya kontrol, cuma kita harus tahu apa yang harus kita kontrol. Kalau intervensi obat dok, misalnya contoh kayak gini, aku mau jatuh cinta nih, karena aku tidak mampu lagi untuk jatuh cinta, aku suntik oksitosin misalnya. Itu bisa nggak aku jadi jatuh cinta? Kalau kita suntik biasa itu kan nggak tembus. Jadi otak itu dilindungi namanya blood brain barrier. Jadi nggak semua zat yang masuk ke darah kita bisa sampai ke otak. Ada dindingnya gitu. Jadi nggak semua intervensi dari luar itu bisa langsung pengaruh. Iya. Jadi yang sudah pasti adalah kita bisa ngontrol itu untuk keluar kalau kita mau. Iya. Ngontrol hormon itu. Iya, kita bisa ngontrol hormon. Iya. Hormon dopamin. Contoh misalnya ketika kita mau Itu senyum kayak meth aja dopamin keluar. ya. Kita mau senyum misalnya itu langsung keluar hormon. Tadi kalau kita misalnya contoh kayak gini ya, aku bernapas normal. Tiba-tiba aku langsung anxiety itu. Ada bisa jadi berdebar. Iya. Makanya kan kalau orang yang misalnya nggak biasa minum kafein terus minum kopi terus jadinya jadi berdebar-debar malah kok jadi cemas ya gitu. Iya, Padahal bisa bayar tuh nggak ada yang nggak ada yang mengganggu gitu pada saat itu gitu. Oke. Kita masuk ke segmen agree disagree aja. Bagus banget kan? Aduh. Dokter keren banget, bagus sih, keren sih. Gue suka sih. Insight-nya banyak banget. Baru kali ini kita podcast semuanya nanya ke dokter. Iya, ini baru Kita kali kayak ini rebutan kita aja. podcast yang bermanfaat memang. Kita rebutan aja. Iya benar. Rebutan nanya ke dokter. Oke, makanya kita coba pertanyaan-pertanyaan umum ini udah dikurasi internal dan ini. Oke. Depresi itu sebenarnya karena kurang bersyukur. Ya. Disagree. Aku ikut dokter. Aku disagree. Gue in a way agree. Aku disagree. Gue udah mengalami 2 kali. Dan kalau pengalaman gue yang bener-bener bikin keluar dari depresi itu pas gue at peace dan menerima semua situasi apa adanya. Oke. In a way kayak bersyukur, gratitude. Betul. Pas gue udah mulai banyak berdoa malam, terima kasih dan lain-lain itu gue keluar. Tadi ya kata dokter Atau tadi mungkin ya. memang waktunya hormonmu keluar. Nah mungkin nggak tahu, tapi makanya gue kontrarian nih, gue sengaja nih. Tunggu. Gue sengaja agree sendiri. Ini jawaban paling simpel dulu ya, kenapa gue disagree? Gue disagree. Karena Feren tiap hari ngakunya tiap malam bersyukur. Iya, benar. Aku juga. Itu, gue sih itu aja dari paling dekat itu aja. Dia ngaku tiap malam aku bersyukur. Tapi masih beliau. Nah, sebelum dokter ya, kenapa aku disagree? Karena ini kan depresi sebenarnya karena kurang bersyukur. Ini kan berarti hubungan sebab akibat kan. Yep. Yeah. Tidak serta-merta. Artinya tidak serta-merta orang depresi itu kurang syukur. Rasulullah itu banyak syukurnya dan paling bersyukur. Tapi beliau juga pernah mengalami depresi. Tuh, aku kayak Rasulullah berarti. Gila banget. Ini statement gila banget. Ini kalau ditutup ya. Gak gini. Justru gini. Amin. Amin. Harus Apa kita ya? amin bentar lagi dok, bentar lagi. Kalau menurut dokter kenapa? Kalau menurut saya enggak. Jadi gini, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di luar diri kita. Mungkin sebenarnya udah bersyukur, tapi dunia
di luar kita Kejam. tidak membuat Iya. kita bisa gitu. Contohnya misalnya kita lagi di dunia perang gitu, mau bersyukur apa? Masih hidup, bersyukur masih hidup. Iya. Iya, Tinggal itu di paling- Indonesia paling gitu gelis misalnya. banget Kayak gini bersyukur loh, masih di Gaza itu orang bersyukur semua. Iya. Tetap aja depresi. Tetap aja depresi bisa. Ya udah gue jadi merah. Ya mungkin kalau pernyataan Raymond karena hormonnya waktunya keluar kali ya. Gak gitu juga, gak semua hormon juga. Dia cuma mengingat 4 menit terakhir dong. Jadi nanti kalau kita jelasin lagi dia akan ke situ. Iya, dia kalau apa namanya fokus attentionnya, span of attention Gen Z itu seperti ikan mas koki, dia lebih rendah daripada itu. Astagfirullah Ustaz. Tunggu dulu, alasan lu dong. Astagfirullah. Alasan lu belum, alasan lu dong. Iya. Depresi kan itu. Enggak, lu tadi yang agree ya? Lu baru baca. enggak. Enggak, Lu tadi baru yang baca. agree. Aku ngikut dokter. Enggak, tadi lu yang agree. Alasan lu agree kenapa tadi? Enggak, aku ikut dokter. Gak sederhana, dia cuma ikut dokter doang. Enggak, tapi sebelumnya dia kan hijau. Berarti Iya. dia di tengah-tengah. Emang Pas iya? yang lu milih hijau, ya itu dia sama Raymond hijau. Salah ngambil berarti. Ya udah Oke, penjelasan next. lu kenapa disagree? Yaudah, penjelasan Sama lu. kayak dokter. Oh Iya. jadi lu pinternya sama kayak dokter? Iya. Jadi alasannya Dokter sama? mewakili aku. Wah sih. Enggak. Itulah next question. pelajarannya ya. Tetap kita nggak bisa menang sama perempuan. Benar. Ini menarik nih. Kalau iman seseorang kuat, seharusnya dia tidak mudah cemas atau overthinking. Gua Enggak agree ya. lah. Gua agree. Mirip sama Bisa yang agree tadi juga. Gua kontrarian terus. Gua disagree. Hah? Kenapa kamu agree? Kamu doang agree. Kenapa? Nah ini labil dok. Kalau labil gini gimana dok? Dia ngomong labil. Iya, ngomongnya orang labil. Bisa gue buka nih kelabilan lu di sini. Iya. Satu podcast sendiri. Kalau ini sih sama sih menurutku kayak tadi ya. Iya, mirip kayak tadi. Iya ya udah Iman next. itu jadi ini aku pernah bahas menurutku ya dok ya, overthinking itu sebenarnya nggak ada. Yang ada tuh adalah ketika dia purpose-nya salah. Jadi overthinking itu kan detail kan sebenarnya kan ya. Contoh misalnya kayak gini misalnya, kalau aku overthinking dalam perkara yang bagus itu bukan jadi overthinking makanya masalahnya. Orang overthinking ketika tujuannya salah. Itu jadi overthinking menurutku. Nah jadi artinya keimanan tuh tidak ada urusan dengan overthinking. Kalau gue Keimanan- merasa orang overthinking tuh karena dia mikirinnya masalahnya terus bukan solusinya. Itu. Tapi keimanan itu bukannya kita jelas sama tujuan. Betul. itu Iman dia yang tuh. kuat artinya kita yakin banget sama tujuan kita. Kita mau didorong apapun kita nggak goyah gitu. Makanya Betul. jadi nggak overthinking. Betul. Balik Mungkin lagi. iman ini maksudnya sholat 5 waktu gitu ya Us? Bukan. Enggak bukan. Bukan. Terus apa? Bukan. Ah. Bukan begitu. Dia tuh sama. tapi gini, tapi memang betul iman membantu agar kita tidak mudah cemas. Karena tadi inner value tadi kan kata dokter, tadi kan serotonin contoh kayak gini misalnya ya, kalau kita kehilangan orang yang kita sayangin, ya kan, itu kan pasti kita akan cemas atau kita Pasti, akan pasti. cuman ketika kita beriman ya udahlah ya memang sudah waktunya, kita kira dia sedih ternyata dia kan malah senang ketika sudah wafat kan. Kalau di dalam Islam orang yang wafatnya baik ini manggilin sudah cepet-cepet aja kalian, susah banget kalian di dunia, sudah sini aja gitu. Berarti Nah, agree dong. Benar dong. tapi Seharusnya disegerinya gini. dia tidak mudah cemas. Iya sih, kalau itu tidak, Seharusnya kalau tidak tidak sebab akibat aku agree. Berhasil mengmanipulasi. Sholat bisa ngeluarin serotonin nggak dok? Bisa. Iya loh, iya. Oh. Ada science ya. Berarti doa. Doa, sholat, meditasi. Iya. Wah, kenapa orang-orang suka medita? Oke. Nah, kapan lu terakhir? Kalau doa mah tiap hari. Masa sih? Makanya kenapa kita pilih. Iya, ada contoh beliau, benar. Oke, next question. Dokter belum jelasin kenapa ini. Sama, Kenapa Oh, disegel? iya. Ya, Iya, sama. dokter belum. Ya manusiawi kan punya rasa cemas, nggak Iya. mungkin. Betul. Iya, gitu. Iya. Iman tidak membuat kita nggak jadi manusia kan? Iya. Rasul cemas mulu. Iya. Oke, Balik next. lagi. Balik lagi ganti oh enggak. Next. Kepercayaan pada Tuhan mungkin berkaitan dengan kebutuhan otak akan pola dan keteraturan. Oke, aku agree. Gue agree. Aku agree. Dan ini deep banget sebenarnya. Gue penasaran dari sisi sainsnya gimana? Lu yang Dok? jelasin, lu yang ngomong agree nih. Lu yang jelasin. Coba sekali lu duluan Lu dong. jelasin. Percaya atau enggak statement ini bikin gue penasaran pas filmnya Iron Man. Pas Loki bikin statement human crave subjugation. Iya. Iya. Itu dalam banget menurut Iya. gue. Subjugation. Jadi manusia itu craving untuk menghamba. Oh. Iya. Iya. Soalnya mungkin dari turun-temurun nenek moyang kita kali ya. Kan nyembah Kayak yang tadi langit. Bengali tadi Eh. nyambungnya. Enggak, yang nenek moyang kita yang ada animisme, dinamisme. Itu dari dulu memang pengen percaya sesuatu. Ya, tapi Ya, bukan itu berarti crave subjugation. diturunkan ya. Emang nature, apa? habit Memang naturalnya nature-nya manusia. iya, nature-nya Dulu kita. emang Heeh. gitu. Apakah Nih, benar? Aku bisa jawab dengan pertanyaan. Apa?
Yang aku baca nih dok, entah benar atau enggak ya. Katanya neuroscience itu tentang bahwa otak itu craving pola, benar? Ya. Otak itu craving pola. Pola. Dia Maksudnya tuh selalu fill in the blanks. Otak tuh selalu fill in the blanks. Pokoknya ada sesuatu yang skip, dia fill in the blanks. kalau misalnya di skip dia selalu mempertanyakan gitu maksudnya. Bukan. Ngisi. Mempertanyakan sih iya, tapi lebih kepada dia nyari pola tentang sesuatu. Contoh. Contoh kayak gini ya. Contoh ya. Koi adalah G0Y. Apa? Gay, gak tahu. Gak tahu. Bagus. Itu artinya aku bisa melihat apa yang lu pikirin. Iya, benar. Paham kan maksudnya? Dengan dikasih clue kita jadi kelihatan pola di otak lu seperti apa Itu dalam pola otak lu. dalam melihat sesuatu, dalam melihat clue-clue yang dikasih. Karena lu selalu fill in the blanks. Maksudnya apa ya dok ya? Ya oke dokter yang jelasin. Jadi kan otak itu seneng banget sama sesuatu yang expected dan pattern. Jadi otak kita akan selalu mencari pattern. Makanya mulai dari dulu sampai sekarang kita ngomongin masalah kain aja lah. Orang suka dengan pattern. Contohnya yang dipakai dengan pattern, orang senang melihat pattern. Karena otak kita suka sesuatu yang expected. Dan pola dan keteraturan itu membuat dia merasa nyaman. Jadi nggak ada sesuatu yang di luar ekspektasi. Tapi memang ya dasarnya manusia. Tapi ya kepercayaan dengan Tuhan itu juga salah satu kualitas fundamental dari manusia itu menurut saya yang penting adalah kita punya rasa ingin tahu. Curiosity. Dan salah satu curiosity kita adalah kita penasaran siapa yang menciptakan kita. Asik. Nah, ini Fer, masuk ke lu nih dengan curiosity dan kecenderungan membuat pola tadi, makanya orang suka cocok logi kan? Ya. Karena ada dua pola nih, misalnya ada kejadian apa, terus nanti dihubungkan sama sini, akhirnya ini karena Tuhan, karena apa? Karena manusia itu selalu punya kecenderungan untuk menarik garis di antara dua titik. Oke. Itu kenapa zaman dulu kan orang kan jadi bikin rasi bintang, karena mereka bilang, ini titik-titik, oh ini jadi Layangan nih. Kayak konspirasi gitu juga. Iya itu kenapa banyak konspirasi? Karena manusia cenderung menghubungkan titik-titik yang Mencari terjadi, pola. di luar itu benar atau tidak. Kecenderungannya emang ke situ, emang nyambung-nyambungin. Dan akhirnya kalau misalnya pola itu berulang-ulang terus jadilah sains. Kalau bisa dibuktikan, dihantam sama berbagai situasi tidak Iya, berubah, hasil metode pemikirannya, ilmiah. akhirnya jadi teori, jadi science. Oke, menarik. Oke, Next. Berpikir positif bisa mengubah kondisi kimia. Baru kita belajar. Tentu. Oh, iya. Gimana kalau ada orang yang tidak berpikir positif nih, Dok? Nah, yang gue penasaran apa yang mendeskripsikan pikiran positif? Sama Oke. toxic positivity mungkin ya. Mana ada toxic positivity? Kayak misalnya ngerasa dia Ya, toxic positivity, ya gue ngerti maksud lo. Kayak satu-satu dulu deh, Dok. Mungkin silakan. ya jadi kalau pikiran positif itu akan membantu ya mungkin itu yang dibilang orang sekarang afirmasi kali Iya. ya. Bahwa Manifestasi. berpikir positif juga membuat otak kita lebih bright, jadi berasa ya ada lifting up moodnya, dopaminnya juga sedikit keluar, tapi serotoninnya seimbang lah jadinya. Dan kalau memang kita berpikir negatif, ya kita akan menjadi apa yang kita pikirkan, gitu. Oh, berarti gini, Dok. Banyak orang yang suka overthinking. Terus kalau ditanya, dong, lu lebih positif dong. Mereka suka, gimana caranya? Gue orangnya emang gini. Mereka suka gitu. Ada nggak tips and trick untuk memulai buat orang-orang yang overthinking itu buat mulai menjadi lebih positif? Kayak gini. Jadi otak kita itu ada kemampuan survival dari zaman kita dulu adalah kita lebih gampang fokus sama hal yang negatif. Ya. Contohnya saya bilang jangan pikirin ikan, mikirin ikan kan? Iya. Iya. Itu Ikannya salah warna satunya. biru. Iya, makin dilarang makin dikerjakan. Itu otak kita. Kenapa? Karena zaman dulu kita kan harus survive di alam. Benar. Dan banyak ancaman di alam. Yang harus diingat adalah yang bahaya kan daripada yang aman gitu. Jadi makanya otak kita memang refleksnya akan lebih gampang mengingat hal yang negatif. Makanya kalau orang yang overthinking kita bilang jangan overthinking. Ya akan Malah makin jadi overthinking. overthinking. Tapi kalau dibilang jangan berpikir positif, dia tetap gak berpikir positif. Mungkin justru bisa. Coba. Gini. Lu dengar gak kata dokter tadi? Dokter bilang survival instingnya manusia itu Ini perhatian negatif. pada yang bahaya. Oh, berarti ngomong jangan berpikir positif kan negatif. Itu kan gak bahaya. Iya. Itu kan gak bahaya. Ya, jangan berpikir positif tuh. Kan nggak Mindsetnya bahaya. tuh Karena gampang. lu sense of Iya. danger. Oh, bukan, maksudnya jangan Kausalitas dia sih simpel banget sih. Kalau gitu lu ngomong orang jangan sukses, jangan cari duit gitu kan. Iya, nanti orang jadi sukses nggak gitu juga karena itu kan tidak bahaya. Iya. Keywordnya tuh manusia selalu bahaya. lebih mikirin yang berbahaya buat dia. Iya. Tapi mungkin maksudnya kalau misalnya berpikir positif, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung tuh tetap susah sih. Sebab kalau Lebih lingkungannya susah, mendukung iya. terus ada orang gak berpikir positif gimana? Ini kalau lingkungannya mendukung semua, kayak Iya. bilang lu bagus.
Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Oke, berarti dia tidak boleh kita kasih saran untuk tidak berpikir positif. Kalau gitu apa yang harus dilakukan si overthinking ini untuk mulai berubah dari dalam diri dia sendiri? Dicari root cause-nya. Kita tanya. Jadi proses of thought-nya kita challenge. Jadi kayak kenapa dipikirin ini, kenapa. Jadi kayak kita nanya 5 why. 5 kali why-nya. Why. Oh, 5W langsung. Oke. Benar kan berarti cara terapi ke lu. Mungkin aku bakal jawab ke Y ke-6. Next. Memang dia ini terakhir ya? Emang gak ketolong ya memang orang? dianya juga memang masalah. Kecil banget. Kerasukan itu gangguan jin atau gangguan otak? Bukan. Oh pertanyaan kayak gini buat oh ini yang tadi direvisi, pantesan ngaco makanya- pertanyaannya. Tuh, makanya terus itu tuh. Kecil sendiri kan, belum digedein sama dia. Yaudah, kerasukan itu gangguan jin. Atau Akhirnya gangguan otak. Gangguan jin atau gangguan otak. Ya berarti kan harus jawab salah Iya. satu. Gangguan Oke, jin lah. ini Gangguan kita ambil jin. yang pertama, kerasukan itu gangguan jin. Tidak. Ya. Tuh kan dia berharap agree. Ya. Berarti Terus gangguan yang otak kedua, ya kerasukan enggak itu? juga. Enggak juga. Bisa. Oh ya? Iya. Aku enggak juga. Iya. Enggak juga gangguan otak. Enggak tahu deh. Aku sama kayak Oh iya gitu. tadi tumor salah. Bisa. Tapi Ustadz kok bisa jawab Ya, disagree tapi gini, gangguan otak? aku bilang tadi disagree karena definisi kerasukan harus kita sepakati dulu. Tapi kalau gangguan kesehatan kayak kerasukan itu bisa. Karena kerasukan itu gini, ingat ya yang kita bahas. Jadi pernah kita bahas dok cerita tentang kerasukan itu orang percaya bahwa kerasukan itu adalah dia dimasukin sesuatu gitu. Iya. Nah itu aja di kalangan orang-orang muslim aja yang bahas tentang kerasukan jin itu aja belum sepakat dok. Jadi belum sepakat benar-benar ada jin yang masuk. Ataukah memang ini fenomena medical? Iya. Iya. Nah, gitu. Nah jadi kalau itu adalah fenomena medical yang setara dengan kerasukan jin tadi dokter udah bahas. Bahwasanya itu bisa terjadi karena tumor otak. Oke. Tapi kalau misalnya kayak ini menurutku perlu dilihat dulu sih. Karena ada ustadz-ustadz yang yakin banget bahwa memang jin ada yang masuk. Oke. Tapi aku bertanya-tanya. Ada nggak ya dokter yang meyakini bahwa jin yang masuk? Ada banyak. Ya ada. Ada Oh, banyak, ada. terutama dokter-dokter muslim dong. Dan tapi pertanyaanku adalah kenapa itu cuma terjadi pada orang-orang yang muslim atau Kristen? Tapi yang Buddha jarang banget. Ada karena Atau yang mereka nggak ateis, meyakini atau yang ateis. Pertanyaanku escape 1 itu. Kerasukan. Buddha Oh, ada ya? Di Thailand banyak, bahkan dukun di Thailand tuh dibagi 2. Oh iya benar. Ada dukun benar. yang emang pintar bawaan lahir, ada dukun yang masukin jin Oke. ke tubuh dia buat ngobatin. Mungkin Benar. pertanyaannya gini, Benar. kalau misalnya orang muslim kerasukan didoain pakai doa Kristen apakah manjur? Ya gini Itu dulu. tanyanya mau Ustadz berarti. Tadi kita ini dulu. Gini dulu, kita harus Kita sepakatin dulu. alihkan. Tadi aku benar. Aku dulu pernah pas masih kecil ada proses kerasukan untuk nyari nomor, dok. Oke. Itu SD, itu orang SD. Buddha, benar. Berarti aku cabut ya. Berarti gini, kenapa di Amerika nggak ada kerasukan? Emang nggak ada? 75% ateis. Oh. Nggak ada kerasukan massal kayak di sini tuh. Tapi kalau eksorsis ada kan, nah maka Iya, menjawab itu baru kita jawab ternyata kalau misalnya jinnya yang datang adalah jin misalnya Muslim, terus kemudian taruh atau jin apalah ya, terus dibacain dengan Kristen apakah bisa? Wallahualam bishawab, jawabannya nggak tahu karena aku belum pernah ketemu kasus itu. Dicoba kali. Aku pernah ketemu ada orang kerasukan dok. Memang ada banyak yang aneh sih. Tiba-tiba dia kadang-kadang ngomong bahasa Inggris gitu misalnya. Padahal dia nggak bisa bahasa Inggris. itu misalnya. penjelasannya Aku gimana nggak ya? tahu. Nah Tahu-tahu apakah bisa ngaji. Iya, tahu-tahu bisa ngaji Iya. gitu segala macam. Terus suaranya berubah. Tapi kan udah ada banyak penjelasan. Nah ini membawa aku sih tetap belum sepakat ya. Tapi ini membawaku pada satu pertanyaan yang tentang indigo tadi tuh. Ada orang tiba-tiba setidaknya diketahui di umum tiba-tiba nggak bisa bahasa Korea, tiba-tiba bahasa Korea. Itu penjelasan neuroscience-nya gimana dok? Jadi ada namanya selective aphasia. Itu sering terjadi pada pernah terjadi di pasien saya. Pasiennya kecelakaan sepeda motor. Pinter. Orangnya biasa aja, terus tidak bisa berbahasa Indonesia habis itu dan hanya bisa bahasa Inggris. Aji. Kok bisa dong? Enggak, sebelumnya dia bisa bahasa Inggris, Dok. Bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Tiba-tiba jadi Lancar. language-nya di bahasa Inggris. Selektif apa dok? Selective aphasia. Berarti itu sebenarnya pengetahuannya udah masuk ke dalam. Iya, jadi kan dia selalu mendengar teks bahasa Inggris Iya. gitu, tapi kita cuman belum di ini. jadi diolah. itu kan ada di otaknya tapi dia Iya. nggak bisa akses gitu. Terus pada saat dia kehilangan satu bahasa, jadi otak itu kalau dia kehilangan satu area, area lain akan berfungsi lebih besar. Berarti Gimana perlu cara aktifinnya ya? bener kan? Gini. Masa harus kecelakaan? Gini ada baseball tongkat pas digebuk tuh misalnya lu langsung syahadat lu bisa jadi. Karena pengetahuan udah masuk sini. Iya banyak pengetahuan Islam. Oh tapi itu bisa ini gak dok? Selain bisa dari kecelakaan, bisa dari pengaruh alkohol juga gak dok? Karena saya punya teman Oh dulu, bisa. saya ingat. Oh jadi gini, kalau alkohol itu memang untuk orang-orang yang ingin, jadi alkohol itu kan menghilangkan inhibisi.
Inhibisi, Iya. betul. Jadi sesuatu yang ngeblok dan kita sering kali punya rasa takut untuk berbahasa karena rasa takut kita. Oh, Jadi yang wow. dihilangkan alkohol itu adalah rasa takutnya. Iya. Barrier untuk memulai itu hilang jadinya. Karena gue punya temen, dia tuh sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau mabok, pidato bahasa Inggris. Dengan aksen British yang keren banget. Kok aneh nih? Temenku juga ada Ya, temen gua juga ada. yang mabok baca Quran. Aneh. Tapi kalau yang kayak tadi kita ngomongin kerasukan, ada namanya kan sering kan kerasukan massal ya di Iya, sekolah iya, gitu. Itu kan mass hysteria. Iya. In a way itu bisa menjelaskan bahwa pikiran kita itu gampang banget terpengaruh. Oh, nyambung. Nyambung. Pantesan gua Contohnya misalnya saya bilang nih, kayaknya saya ada kutunya deh. Kepalanya Gatel mulai kan? gatel nggak? Kalau misalnya ketemu orang kayak iya nih kayaknya kutunya Gatel banyak nih. banget gitu. Iya. Terus mulai berasa kan kayak Iya. aduh gue juga gatal-gatal nih padahal nggak ada kutu. Itu paling gampang di ini dok, nguap. Iya, nguap. Kita satu nguap Segampang ya itu bisa kita seruangan terpengaruh. nguap kan. Dokter udah merasa penurunan intelektualitas nggak selama di sini? Kan nyebar. Aku di sini udah 2 kali loh. Kejebak. Iya. Udah 2 Ini kali antara gara-gara dokter dia. yang menyebarkan intelektualitasnya atau dokter yang kejebak di sini. Kayaknya gini, intelektualitas menyebar ke sini dan ke sebelah sana malah dia sebelahnya ke sebelah kiri. Oke, ada pertanyaan netizen nih. Kita mau fakta mitos lagi. Emang masih ada? Ada. Oh, masih banyak. ada? Masih. Fakta mitos Put kan. dia yang ngatur Put, ngikut aja Put. Oh ini udah next aja next. Suka banget sama Next. indigo ya. Iya. Oh ini sleep paralysis itu ditindih makhluk halus. Jelas itu Semua pertanyaan dia udah pasti merah sih gue sih. Udah ada penjelasan medisnya itu. Iya, nggak ada. Tapi jelasin dok, karena banyak yang percaya kalau ketindihan itu ditindih. Lu doang yang percaya di ruangan ini lu doang yang percaya. Gue pengalaman sleep paralysis pas bokap gue meninggal terus gue ke Malaysia. Terus gue tidur, gue malam-malam gak bisa gerak. Terus di pintu tuh ada kayak sosok hitam gitu di awal. Terus mendekat, wow. loh kok papa gitu. Wow, itu cuma itu sekali yang bener-bener vivid banget. Oke. Gue pernah bisa jelasin. Sleep paralysis. Gue berasa ngobrol sama jin. Terus gue dinasehatin disuruh sholat. Oh, Sumpah. jin baik, jin baik. Iya kayak. Jin itu gak semuanya kok jahat. kalian punya pengalaman-pengalaman kayak gitu sih? Oh, saya pernah sleep paralysis. Enggak, aku pernah sleep paralysis. Cuman kalau aku lagi tidur abis subuh. Itu sering banget yang aneh-aneh, mimpi aneh, sleep paralysis kayak gitu. Ya, Itu yang penjelasannya sadar gimana? tapi gak bisa gerak Iya. kan. Lu pernah gak? Pernah. Lo apa? Mengeliat? Ada itu sleep Harry Potter yang snake-nya itu loh. Snape, Profesor Snape. Profesor Nggak Snape. tahu ularnya Oh, di ular. belakang. Dia kan ular ada banyak, kenapa spesifik ular di Harry Potter? Iya. Soalnya aku tahu, aku bisa nonton Harry Potter. Kalau dokter pernah gak sleep paralysis? Pernah. Jadi kan itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kan. Oh, pertahanan tubuh. Ya, jadi supaya waktu kita tidur kita tidak bergerak, si badannya mendiskoneksi antara fungsi instruksi bergerak dari otak ke badan. Baik otak kita ya. Nah, seringkali kita terbangun pada saat proses si otak masih suruh Belum badan nggak gerak. connect. Jadi kita udah bisa, mungkin matanya baru buka sebagian, terus kita belum bisa menggerakkan badan gitu. Oh itu dia baik sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau besok kita lagi gitu udah ikutin aja. Tapi kok bisa halusinasi ya dok ya? Lah Karena kan biasanya terbangunnya di proses tidur yang lagi ada mimpinya kan. Iya. Iya itu. rem. Iya. Rapid eye movement. Serem banget ya. Oke. Ya, jadi next. bukan makhluk halus ya. Jadi Ini, Oke. udah tuh. ya udah. Fair, jelas fair Ini ya. permintaan Feren nih. Oke, next. Bisa. Doa bisa Iyalah, bisa mengubah struktur Jelas, otak. jelas. Setuju. Afirmasi. Ah, kan tadi Iya. konsep Berarti afirmasi doa tadi. bisa memberikan hormon serotonin dan Iya. dok. Iya. Iya. Oke. Keren banget. Next, doa agama apapun ya dok ya? Iya. Memang betul. Iya, berarti kan doa Iya, udah. agama apapun. Yang penting feeling connected lah. Apa sih ini Kesadaran spiritual bisa- saja hanyalah ilusi yang diproduksi oleh kesadaran spiritual. Kalau bisa saja ya bisa saja sih. Bisa. Cuma aku lebih disagree aja. Ya, gue Kesadaran gak spiritual kayak sukanya kata ilusi. Oh. Iya ya ilusi itu benar. Oke, yaudah Tapi lanjut. kan semuanya memang diproduksi oleh neuron. Apa yang Iya kita Iya. kita Makanya kayak rasakan, Matrix kita- itu ya dok ya. Iya. Iya, ini pertanyaan lu ya. Pernah ada yang ini dok yang bunuh diri gara-gara dia nggak bisa bedain realitas sama mimpi? Ini Oh itu pertanyaan skizofren biasanya. Skizofrenia. Iya. Jadi dia benar-benar nggak ada batas antara mimpi sama realitas sama halusinasi. Iya. Oke.
Oke, sekarang kita ada sesi pertanyaan netizen, Dok. Oke. Cuma pertanyaan netizennya lumayan Islami sih. Ya nggak apa-apa emang dok. Bisa. Gue jawab yang paling atas saja ini. Oke. Sejak 2020, saya sudah hijrah dan berusaha lebih taat. Tapi kenapa malah makin gak tenang hatinya? Mengapa saat berusaha menjadi lebih baik, justru mental saya semakin terganggu? Oke, dokter. silakan dok. Sebenarnya ini fenomena bisa dijelasin Iya di sih. luar agama sih. Kayak orang semakin mencari ketenangan, kenapa dia malah makin cemas ngerasanya gitu. Karena malah jadi beban gak sih? Iya, Buat dia. Iya. Biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu kita harus tanya dulu motivasinya apa. Bagus Iya. Bagus. Kalau Udah selesai tuh. motivasinya buat orang lain biasanya memang akan agak sulit. Tapi kalau motivasi buat diri sendiri mungkin for greater good juga gitu. Itu akan jauh lebih. Mungkin pertanyaannya adalah motivasinya buat apa dulu. Iya. Ini dokter Kiai Rian. Udah jadi kia ini di sini kan cuma dalam jangka waktu 1,5 jam. Tapi itu bener loh, kan kita sudah bilang kan segala sesuatu balik ke purpose kan, yang lu cari Niatnya apa? Yang lu curi apa? Menurutku sih yang dia rasakan bukan nggak tenang sih, lebih kepada cemas. Karena sebenarnya tenang itu datang dari kebenaran. Nah artinya kan gini, kalau dia sudah masuk aku contoh ya. Aku tuh tenang ketika aku belum punya rumah ketika zaman dulu. Walaupun ini bulan Oktober dan bulan November aku harus bayar lagi. Aku tetap tenang. Cuma aku agak stres aja. Artinya tenang itu tidak harus nggak stres gitu maksudnya. Nah artinya kalau misalnya dikatakan tadi, di pertanyaan tadi aku hijrah nih misalnya. Lalu terus kok aku jadi nggak tenang ya? Ya tadi purpose-nya apa? Contoh misalnya gini dok. Dia mikir gini. Dia kepikiran terus dok, acara ini di awal di season pertama 150 juta view. Terus dia takut gimana ya kalau nanti nggak banyak nge-view ya. Aku bilang dari awal aku bukan buat untuk viewers. Iya. Aku cuma mau ngobrol sama kalian aja gitu maksudnya. Dan sama dokter gitu maksudnya dalam hal ini. Nah itu setidaknya membuat kita tuh jadi tenang. Iya. Kalau penjelasan kedua menurut gua itu ya Dunning-Kruger. Karena Iya. selalu kejadian di hampir walaupun motivasinya benar gua. Iya. Awal-awal ngelakuin sesuatu dapetin benefitnya Iya juga, tapi benar. makin mendalami kok kayak makin cemas, makin Iya, takut confidence turun Iya. gitu loh. Jadi kalau gue sarannya simpel aja ya, jalanin Tetap terus belajar. aja, tetap taat dulu aja gitu. Karena banyak orang tuh berhenti di tengah pas mereka udah merasa nggak nyaman. Ngeri Padahal memang itu efeknya. Amir, mantap biasa. Amirku. Iya. Luar biasa. Iya. Ini nih pertanyaan selanjutnya lo yang bacain deh. Dia biasa yang jawab ya gitu tuh yang paling gak ngerti tuh. Dia nggak ngerti biasanya. Iya, biasa gitu tuh. Biasa kita suruh ulangi dok. Biasa. Biasa kalau gitu kita suruh ulang. Ini. Gue aja yang bacain ya. Kita Ini. tes dulu neuroscience. Aku didiagnosis generalized anxiety disorder karena sering cemas dan OVT berlebihan. Akhirnya aku cerita ke keluarga, malah masuk pesantren. Tujuannya biar lebih baik karena ibadah, tapi kenapa malah makin stres? Ini valid banyak banget temen gue kayak gitu. Banyak banget. Yang harusnya diobati secara medis, secara sains. Dikasihnya jalur agama. Orang stres malah disuruh sholat. Iya. Tapi nggak salah juga. Nggak salah sih, tapi ya stres jadi. Iya. Itu gimana dok? Itu mungkin backgroundnya kultur Pasti ya. culture sih. Kulturnya kita kan contohnya nih ada sering kelihatan kalau di rumah sakit ada yang keluarganya meninggal terus kayak jangan sedih dong kayak ini agak aneh sih keluarganya meninggal terus disuruh jangan sedih jangan nangis Gimana dong gitu. ceritanya? Pertama harusnya kan emosi itu dirasakan kita- Divalidasi. dan mungkin kalau bisa dinikmati karena masih bisa merasa sedih karena ada orang-orang di luar sana yang udah nggak bisa merasakan sedih dan ya rasanya cuman tumpul aja ada juga. Jadi pertama ya mungkin kalau kita punya emosi, kita punya perasaannya dinikmati dulu, diresapi dan diproses karena rasa itu kan harus diproses kan. Iya, Jadi iya. ya kalau masalah kultural itu ya PR besar dari Para ustadz. para pemuka agama mungkin atau para guru-guru di luar sana untuk menanamkan bahwa nggak apa-apa kalau punya emosi gitu, nggak apa-apa kalau punya perasaan Bener. dan punya kecemasan itu ya wajar-wajar aja. Itu pernah ditanya kok dok sama Rasulullah. Ya ada orang lagi anaknya meninggal. Terus kemudian Rasulullah anaknya meninggal. Terus beliau nangis. Terus para sahabat ngelihat kok nangis beliau, apa beliau nggak terima dengan ini atau segala macam. Beliau berkata, aku manusia. Wajar kalau misalnya kita nangis. Ketika kalian sayang, kalian nangis itu wajar. Cuma Allah melarang daripada perbuatan-perbuatan yang berlebihan, seperti berteriak-teriak. Nah itu sudah menggambarkan bukan lagi nggak terima kan, justru problematika jiwa kan gitu kan. Tapi kalau nangis mah itu wajar kata Rasulullah. Ya wajar anaknya meninggal dia nangis. Jadi bukan jangan sedih, nggak apa-apa terima loh, keterima. Kita terima takdir Allah bukan berarti kita nggak sedih gitu maksudnya. Jadi perasaan itu memang bukan diterima, dinikmati
menikmati kayak tadi. Tapi kayak tadi ya, kenapa aku bilang disagree karena gini ceritanya. Aku bener kata Raymond, sholat itu bisa jadi sebuah hiburan kalau sudah nyampe di titik itu. Itu Iya. benar. Tapi kalau belum nyampe, Mayoritas masih ngerasa Nah, ritualistik kan. Kayak paksaan. Kebanyakan biasanya yang gitu kan kalau yang udah overthinking, udah depresi, makanya sholat. Biasa kalau yang makanya sholat tuh berarti kan dia tidak melakukan sholat secara rutin kan. Berarti itu udah hampir pasti bukan solusi buat dia. aku Iya, sepakat. Karena tiba-tiba kayak cuma ngebelokin habit doang kan, yang ada Iya. nanti tambah stres. Kalau ada orang lagi sedih, aku nggak ngajak dia sholat, aku jadi makan. Itu pun kalau dia mau. Kalau dia nggak, aku pengen sendiri, ya udah kita kasih waktu sendiri. Kadang-kadang aku nggak tahu ya. Aku kadang-kadang juga aku juga ngeliat perbedaan karakter sih dok. Kadang-kadang misalnya contoh kayak kalau perempuan ya, kalau dia lagi sedih ya udah aku biarin aja di kamar. Tapi kalau laki-laki aku ajak main. Yoi. Itu kalau aku. Jadi perbedaan. Jadi maksudnya jangan juga langsung kayak orang lagi disorder, misalnya kalau memang medis yang harus dilakukan, ya jangan disuruh pergi ke ini, jangan suruh pergi ke pesantren gitu, maksudnya makin stres dia dan jadinya trauma sama agama. Itu benar. Iya, benar. Trauma sama agama. Beban peradabannya Ustaz Iya Felix betul. Xiao. Iya. Oke, gue mau coba ini dong, satu rutinitas baru di setiap akhir podcast. Kita tuh tiap orang bawa satu key takeaway. Ini kan udah di ujung nih. Dengerin dulu jangan. Tadi gue ngomong apa? Apa? Satu key takeaway. Iya, apa buat lu? Apa yang Iya, paling gitu. berkesan dari semua obrolan kita gilir mulai dari Vera. Aku udah tahu dia pasti bilang dokternya pinter. Dokternya pinter banget. Nah bener kan, aku udah tahu tuh. Key takeaway kan harus dari obrolan. Yang kedua hormon Sama pasti. ternyata ada solusi buat orang depresi pakai tombol. Sudah gue duga. Dia pasti pilih satu topik kayak ini pola ini dok. Ini udah ini Iya, bukan pola. episode pertama bukan. Iya, Sudah kuduga. pola, Pasti iya. dia Nah, hormon tapi itu tadi. menurutku tuh keren banget, cuman harganya mahal 150 juta. Cuman nggak apa-apa bisa nabung. Iya. Tapi yang paling berkesan itu. Itu, Ya udah. Ya aku udah tahu dari Iya, awal. pasti Soalnya iya, dia karena- pasti cari yang hormon tadi udah kuduga tuh. Dia kan emang cenderung mencari segala sesuatu yang instan kan. Syaraf kranial nomor 10. 10, iya benar. Nggak sama, Oke. ternyata semua ini bisa dipengaruhi oleh hormon. Iya, oke. Hormon serot. Ya udah itu. Lanjutnya ke siapa nih? Gue deh. Ya udah, ayo, Koi. Kalau gua yang paling mantep itu sih, hidup tuh nggak harus seneng. Gue sama. Itu mantap. Gue baru Itu mau harus ngomong seneng. itu. Kuncinya damai, Iya, damai. itu- Kita harus ngebedain damai sama seneng. Yang Please. penting tuh damai, bukan Please, seneng. penting banget. Itu penting banget. Itu penting banget. Oke, bagus. Ustaz. Gue Nggak sama. boleh sama, nggak boleh sama. Ya udah, nggak boleh sama. Iya, Nggak boleh benar. sama, nggak boleh sama. Ini gue setuju sama Verna, nggak boleh sama. Ayo. yang kedua. Gue tahu. Bahwasanya ada penilaian inner value yang penting. Daripada kita kan Serotonin. kalau dopamin dari luar nih. Yang dari dalam itu adalah bagaimana cara kita membedah sesuatu. Nggak ngerti pasti Feren. Serotonin. Dari bibir sih nggak ngerti tuh. Dari bibir nggak? Dari bentuk bibir sih nggak ngerti Dia tuh. kalau udah ngelihat ke kanan atas dok berarti halusinasi. Iya. Kalau ke kiri bawah nggak perhatian dok. Iya. Iya nggak ngerti maksudnya apa. Ya kan nggak ngerti Maksudnya kan? apa yang Nggak, dibedah? tadi sebenarnya tadi dokter bilang salah satu cara untuk bisa hidup lu bisa lebih baik adalah lu punya pisau bedah inner lu yang bagus. Oh, yang serotonin Iya. tadi. Itu hasilnya. Itu hasilnya. Tapi pisau bedah itu adalah cara mengartikan sesuatu dengan lebih bagus. Misalnya bersyukur, bersabar gitu. Oke. Awalnya gue mau top 1-nya itu tentang kebahagiaan. Iya. Tapi top 2-nya, ya menurut gue kalau ini dipraktekkan sama seluruh orang Indo, Iya. itu bakal naik banget. Yaitu dopamin ada batasnya. Iya sih. Itu penting banget. Karena apa yang terjadi sekarang adalah orang kebanjiran dopamin, aktivitas yang udah bikin mereka kayak zombie Oke. gitu. Boleh nggak aku nanya satu lagi? Boleh. Dok, rekomendasi untuk handphone dok. Oh, batas penggunaan screen time. Yang harmful itu mulai dari kapan gitu misalnya? Atau mulai dari seperti apa harmful? Harmful mungkin cek ke diri sendiri pada saat mau stop berasa pengen nambah satu lagi nggak? Oke, ya itu sih. Aku gitu terus lagi. Karena dopaminnya kan hubungan sama greed juga kan, keserakahan. Iya. Iya kan? Kita kan jadi serakah jadinya. Contohnya nih mau punya minum 1 gelas sudah oke. Iya. Oh, itu berarti beda-beda orang. Iya, tapi kan kalau kita ada kepuasan marginal kan, kita nambah terus. Makanya kan kita nanya kan kayak kalau contohnya nih Iya. orang korupsi kan. Betul. Kayaknya udah punya semuanya deh, tapi kok masih kurang ya? Pantes. Karena dia setiap dia yang dia tambah, dia keluar dopamin baru, dopaminnya udah habis, dia tambah lagi. Kok kurang happy ya? Enggak, Lagi, tambah lagi lagi, deh. tambah lagi. Itu. Makanya punya Pada rasa. akhirnya jadi adiksi ya. Iya. Iya. Itu akhirnya hubungannya sama tadi ya. Pertama adalah dopamin ada batasnya tadi. Yang kedua adalah adiksi. Yang ketiga tadi diminishing love of marginal utility. Iya.
Dok, kenapa dopamin ada batasnya tapi sedih nggak ada batasnya? Jadi gini, orang itu selalu mengira sedih itu opposite dari happy kan? Iya Enggak. sih, benar. Sama kayak kita bilang bahwa dingin itu bukan opposite dari panas. Dingin itu adalah the absence of heat. Iya. Jadi pada saat panas tidak ada, Jadinya dingin. Ya, kayak gelap sama terang lah. Iya. Gelap itu the absence of light, nggak ada cahaya. Iya. Jadinya gelap gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin sedih yang kita rasakan atau rasa kosong yang kita rasakan adalah karena kita udah terbiasa banget merasakan si dopamin ini. Jadi kita menginterpretasikan si nyeri atau pain yang kita dapatkan itu sebagai rasa sedih atau rasa nggak Oke. nyaman. Kalau trik yang gue baca soal perihal HP itu evaluasi intensi. Oke. Pas kita ngelakuin sesuatu tapi nggak ada intensinya. Iya. Pas iya ya zombie tuh. Benar. Ngapain sih dari tadi tiba-tiba Iya. gitu ya? Iya Berarti cara benar. ningkatin awareness tuh gimana ya, kesadaran diri kita? Pakai timer. Oh, pakai timer. Oke. Misalnya saya cuma mau mengizinkan diri saya lihat HP scrolling 15 menit. Udah, begitu timer bunyi stop. Oke. Oke. Patuh gak lu sama timernya tapi? Yang terakhir satu waktu itu bukan kita ke satu pesan paling penting in your field to mass market yang mereka harus tahu kira-kira apa, Dok? Menurut saya tuh orang penting mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri as in apa yang dia rasakan sama di badannya dia. Permasalahan kita adalah kadang-kadang kita nggak bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Jadi penting kita belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan benar sama diri sendiri dan sama orang lain. Penting Keren tuh. banget, Dok. Fair. Sebentar, aku jadi agak sedikit, aku harus memverifikasi. Maksud gini, berarti menurut dokter itu adalah neuroscience itu adalah tentang sebenarnya ujung-ujungnya kepada perasaan sebenarnya. Iya. Salah satunya adalah Salah satunya. bisa untuk mengidentifikasi perasaan kita lagi apain, Iya. menerima, lalu terus kemudian bisa untuk mengkomunikasikan perasaan dengan itu salah satu tanda bahwasanya kita tuh sehat secara syaraf. Iya. Gila, Oh. bagus banget lagi. Benernya aku tuh Neurotransmitter penasaran kan? tentang, aku nggak tahu ini boleh atau nggak, tentang LGBT benernya. Oh, Enggak, maksudnya ya udah side quest. Ini side quest nih, Udah, side lupa, quest banget udah. nih, udah nih. Boleh 1 ya? jam 30 menit Enggak, maksudnya 56 tentang detik. saraf, kenapa orang bisa ngerasa dirinya terjebak? Nanti gue panggilin Mizoy aja kalau mau. Itu Yaudah. lebih spesialisasinya tuh. Ya udah Oke. side quest dulu. Gimana? Oke, keren banget. Pertanyaannya Dok. apa? Enggak, lu tanya aja enggak apa-apa. Satu pertanyaan terakhir. Enggak, maksudnya lu adalah LGBT itu pengaruh nggak dengan Iya. neuroscience, neuron atau bukan gitu maksudnya. Itu Harusnya iya sih ya. ya jin atau Nah, ya. atau ini gitu ya maksudnya. Ada beberapa studi yang bilang ada gennya, tapi ternyata ada studi juga yang mereview. Jadi kayak ada yang bilang enggak, ada juga yang bilang dalam proses dalam kandungan kan antara perubahan struktur otak itu dipengaruhi banget sama proses hormon dan proses yang terjadi di dalam kandungan. Jadi ada orang-orang yang ternyata misalnya dia kromosomnya XY tapi dia terlahir sebagai perempuan, itu ada juga. Ya, gitu. Ya, itu ada. Itu, Berarti ya. ini di dunia medis pun masih ada mazhabnya. Perdebatan ya? Masih jadi perdebatan dan kita masih mencari tahu gitu. Jadi kita belum sampai saat ini belum mengambil kayak stance bahwa saat ini memang di DSM tuh nggak dimasukin lagi. Jadi Iya. kayak kecenderungan seksual tidak dimasukkan ke dalam DSM. Ya, Oh. diagnosa. Dulu masuk. Dulu masuk. Ya, masuk. ada perubahan di Ada DSM. perubahan. Keren Oke. banget. Nggak masuk lagi gangguan kesehatan ya? Iya, gangguan kejiwaan. Kejiwaan. Udah puas side questnya? Keren banget, dokter. Keren banget Jadi ini kalau satu di podcast. dunia itu dikatakan gini, tidak bisa dipastikan bahwa itu dari gen dan juga tidak bisa dipastikan itu bukan gen. Gitu. Itu kesimpulannya. Ini podcast yang kita semua rebutan untuk bertanya. Iya, Artinya dokter keren banget. Terima kasih banyak. Kita belajar banyak banget sama dokter. Iya, Ryan lah biar. Nanti kalau lu pengen tombol-tombol, ya. Ya, lu bisa Kalau ada tombol dopamin mau. in your field untuk operasi itu? Kita ada divisi yang langsung Oh, megang divisi itu. lain. Dari bedah saraf ada dokter. Dia langsung praktek dokter gini-ginian fungsional nih. neurosurgery namanya. Oh. Ada divisinya. Ada di rumah sakit. Menurut gua pun itu keren sih. Iya. Menurut gua Dokter keren mau sih. mau infoin dokter praktek di mana dan lain-lain supaya kalau misalnya ada orang mau nanya bisa langsung ke dokter atau langsung Instagram atau gimana? Sebenarnya harapan saya justru pasien nggak ke saya, tapi ke dokter yang terdekat yang mereka bisa akses. Oke. Karena nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, mungkin ada yang dari luar Kamu kota. pengennya sama dokter Rian gitu?
Dok, berapa banyak sih dokter saraf di Indonesia? Neurosurgeon. Oh, neurosurgeon sekitar 570-an orang di Indonesia. Sedikit itu sebenarnya hitungannya. Sedikit sih. Sedikit dibanding dengan Indonesia ya. Karena saat ini 80% di Jakarta. Oh, makanya dokter bilang mendingan gak usah ke saya udah banyak kerjaan. Bukan masalah itu, cuman kan takutnya orang takutnya fix idea saya bisa menyembuhkan semuanya gitu. Enggak, saya ada keterbatasannya, ada kekurangan pengetahuannya, banyak yang saya nggak tahu juga gitu. Jadi nggak bisa mengobati semuanya gitu. Dan takutnya nanti orang menunda untuk berobat karena misalnya ingin ketemu saya, tapi sebenarnya harusnya dia bisa ketemu dokter lain yang mungkin lebih tepat gitu. Jadi sebenarnya kalau cuma saya maunya sama dokter Rian doang, itu aku harus melihat ini mau berobat atau mau menikah. Iya, jangan gitu. Ya kan maunya sama dokter Rian doang. Lu pengen sembuh apa cuma sekedar ngefans? Iya. Kan nggak apa-apa kalau bisa sembuh dan ngefans. Iya juga sih. Maksud lu nangkep dokter apa poinnya dokter? Nggak bisa, ada konflik of interest-nya. Tapi kan sakit ya kan ada beberapa sakit yang ditunda beberapa hari. Apa sih? Itu yang dilarang sama dokter tadi. Itu yang barusan dibilangin. Dibelain sama lu. Wah gila nih orang. Oke. Ya udah mau follow Instagramnya dokter Rian. Oh iya. Apa? @rian. Rian Keswani atau @Ryan Keswani. Udah itu dong sih. Saya ada TikTok tapi biasanya nggak saya Lebih terlalu aktif, nurture. Cuman upload nggak balas komen. Merusak ini kayaknya dok, merusak saraf tuh kayaknya. Iya. Dokter ada YouTube nggak? Enggak, ingin tapi belum ada kesempatan. Oke. Ini masuk YouTube dokter. Iya keren banget. Menurutku Bagus dokter bisa bikin edukasi di YouTube secara long form tentang edukasi neuroscience sih. Pingin, tapi ya full buat edukasi doang sih. Kayak menjelaskan. Pakai I atau pakai I dok? Pakai Y. Kok nggak ada di aku? Ada. Di blok kayaknya aku. Di blok. Dok aku sampai uninstall Instagram. Iya, Sekarang aku mau install lagi buat follow dokter. Cuma kayak gitu doang ya? Iya, jadi aku follow terus Itu aku dari tadi uninstall dokter lagi mengumpulkan data-data tentang lu sebenarnya. Dari kelakuan lu dari tadi. Dapat Tapi dokter, keren banget. Berarti dokter juga operasi gitu ya? Iya, namanya khusus sendiri surgeon. di tumor otak. Oh. Jadi pasiennya banyaknya pasien tumor otak. Sebulan bisa berapa? Seminggu sekitar 3, berarti ya sekitar 20. Kalau untuk kasus terjadwal ya, kan ada kasus emergency juga. Kalau kasus emergency misalnya jaga malam itu bisa sehari 3, tapi kalau yang kasus tumor biasanya sehari 1. Luar biasa. Berapa lama operasinya dok? 7 jam. Sekitar 8 sampai 12 jam. Gak makan dokter? Ih, Istirahat. kalau lu yang tanya tuh capek nggak gitu? Iya capek kan lapar. Iya. kalau lagi operasi nggak berasa. Oh, Tegang pertanyaan banget terakhir. Dari gue dong pertanyaan terakhir. Iya, Kalau misalnya ada kejadian manusia yang logika kausalitasnya tuh kayak somehow kita lagi bahas ini. Bagus Reng. Itu tuh cara kerjanya gimana ya? Iya. Karena kan kita di nurture dengan cara yang berbeda ya. Saya suka banget perhatiin tuh kalau misalnya naik ojek, tujuannya sama, tapi tiap driver pasti beda jalan. Ya, jadi itu menunjukkan keragamannya kita dan di situ mungkin menariknya tiap orang. Itu ciptaan Allah. Cara dia memandang hal itu kan perspektifnya bisa beda-beda ya gitu. Kalau dia nggak dok, dia bukan lewat jalan lain, dia nggak jalan dia. Iya. Kalau doi kan selalu ada terjadi sesuatu, dia ambil langsung kemungkinan paling ekstrim ya dok. Contoh batuk sekali, kayaknya kanker paru-paru nih. Tuh, Kan dokter kan fiksasi bilang. ke hal negatif kan survival Iya. instinct. Tuh, memang aku instingnya manusia. Itu kayak cari benang paling pendek dari informasi yang Iya, ada di dalam bener. kepalanya. Langsung hup. Jadi ini yang diambil layer 1. Iya. Dia nggak mau nyari ke layer yang lebih dalam tuh. Layer 1 kayaknya ini. Oke, itu yang gue keluarin. Begitu. Ya udah, oke, kita say thank you dulu. Sekali lagi thank you Dr. Ryan. Terima kasih. Sangat insightful. Terima kasih. Semoga banget. sukses ke depannya. Apalagi Iya. yang lo mau sampein? Jangan bertanya lagi ya. bagi Kalau dokter aja kerasukan tadi. boleh ke dokter nggak? Ya bayar. Bayar. Tadi dokter bilang, maksudnya bagi dokter Rian aja itu cuma scratch aja, baru scratch ya. Iya. Iya. Oh, Ini masih Apalagi stretch. berarti yang belum kita tahu ya. Yang buat kita, wah ternyata itu baru permukaan. Baru permukaan luar biasa. Saya banyak belajar dari pasien sih, dari pasien banyak banget. Kita juga banyak belajar Kita dari juga banyak belajar dari pasien. kita banyak belajar dari Feren dok. dokter belajar berapa lama dok? Kan nggak boleh nanya lagi. Udah selesai. Nggak boleh nanya. Udah. 10 tahun
cukup. 10 tahun Udah tadi cukup. ya. Udah Udah 1 jam 38 time is clock. Iya. Oke, Alright, teman-teman kalau gitu see you sekalian. guys in the next video. Sebelumnya teman-teman sekalian jangan lupa kita ada acara di Makassar tanggal 3 Mei 2026 dan insya Allah kita akan datang sana menyapa teman-teman sekalian dan teman-teman bisa follow @escape untuk bisa tahu semua tentang kerandoman Feren dan coba tulis kira-kira kita mau di kota mana lagi selain di Makassar. Tentu saja Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.